Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1182. Bang, Bang. Yanhu mendesak ke depan dengan cepat. Setiap kali dia dipukul, dia bisa berteleportasi dalam sekejap. Ketika dia melakukan itu, tidak ada suara sama sekali dan ruang di sekitar tujuannya tidak akan mengalami fluktuasi. Dia seperti hantu yang bepergian dalam kehampaan. Perhatian penuh tidak dapat mencegah hal itu terjadi. Ketika pertempuran masih berkecamuk, ruang akan bergetar hebat. Siapapun yang berani menyelinap ke dalam kekosongan pada saat seperti itu akan terlempar ke dalam turbulensi jika tidak terkoyak oleh kekuatan memutar. Tak perlu dikatakan bahwa Yanhu tidak memiliki kemampuan seperti itu sebelumnya atau dia akan mendapatkan ketenaran di 9 alam semesta. Terlepas dari kenyataan bahwa Yanhu adalah kepala patriark keluarga Yan, tidak ada yang penting dari Yanhu. Tak perlu dikatakan, dia punya Yan Tiangang untuk berterima kasih karena memiliki kekuatan besar seperti itu tiba-tiba. Melakukan teleportasi di tempat yang bergetar hebat bukanlah hal yang paling mengerikan tentang dirinya. Yang lebih menakutkan adalah kekuatannya. Apa yang Yan Tiangang sampaikan pada Yanhu, itu pasti sesuatu yang lebih dari energi surgawi. Tangan Yanhu memberi tatapan keemasan. Dia dipenuhi dengan begitu banyak kekuatan yang bahkan Lu Ren Huang tertegun. Jika seorang relik dipaksa kembali oleh Yanhu, bagaimana bisa seorang prajurit rilem semi dewa rata-rata menangkal serangan Yanhu? Dalam waktu untuk beberapa napas, lebih dari 10 prajurit rilem semi dewa di sisi Luli telah meninggal. Mereka semua terbunuh dalam satu gerakan dengan kepala hancur. Biaya, Lu Ren Huang, Blazing Huo, dan Taoist Tuli tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Mereka mungkin tidak dapat membunuh Yanhu, tetapi mereka masih harus mencoba. Mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu ajal mereka. Mereka bertiga berlari menuju Yanhu. Lu Ren Huang bertanggung jawab atas pertahanan sementara Blazing Huo dan Taoist Tuli menyerang. Sayangnya, bahkan setelah mencoba untuk menyelesaikan Yanhu beberapa kali, dia hanya akan berpindah. Yanhu tidak pernah bertempur melawan mereka secara langsung. Dia akan pindah untuk memburu prajurit rilem semi dewa lainnya terlebih dahulu. Baik, Taoist tunarungu, Blazing Huo, dan Lu Ren Huang tidak bisa berbuat apa-apa ketika prajurit mereka dibunuh. Prajurit keluarga Yan ada di atas ruangan. Kota Kekaisaran Surgawi ditutup. Semua prajurit rilem semi dewa itu adalah tikus di lubang. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Yanhu akan terus menyerang, dan semua musuhnya akan berakhir di sini. Seasteriste, ayo kita lakukan. Beberapa prajurit rilem semi dewa ditangkap dengan ide gila. Mereka siap mengambil risiko hidup mereka. Yanhu tak terbendung dan teleportasinya tidak terdengar dan tak terlihat. Tidak ada yang tahu siapa target selanjutnya. Jika kematian tidak dapat melarikan diri, maka mereka lebih baik mati sebagai kematian heroik dan mencoba menyeret beberapa murid keluarga Yan ke kematian mereka di jalan. Di utara kota ada jutaan penduduk kota kerajaan surgawi, setengahnya adalah murid keluarga Yan. Suara mendesing. 5 prajurit alam semesta dewa menyerbu ke arah utara kota. Mereka telah merencanakan rute mereka. Mereka tetap dekat dengan dinding dan memfokuskan kekuatan psikis mereka pada Yan Tiangang kalau-kalau dia akan menyerang lagi. Biaya. Tindakan 5 ksatria rilem dewa semi mengingatkan orang lain. 7 atau 8 prajurit rilem semi dewa lainnya terbang dari sisi lain. Mereka ingin menyelesaikan semua murid keluarga Yan. Jika demikian, prajurit rilem semi dewa itu tidak akan menyesali pengorbanan mereka. Haha, ilusi Yan Tiangang masih di langit dan segala sesuatu di kota itu jelas dalam sekejap. Itu tidak mungkin bahwa prajurit rilem semi dewa akan menyembunyikan tindakan mereka dari Yan Tiangang. Pergi ke neraka. Ketika 5 orang di sisi kiri setengah jalan, Yan Tiangang mengambil tindakan. Dia melambaikan tangannya ke arah mereka. Tidak ada bayangan tangan tetapi hanya gelombang spasial yang samar. Apa? 5 prajurit rilem semi dewa bingung ketika mereka mendeteksi getaran kecil di ruang angkasa. Apa yang sedang dilakukan Yan Tiangang? Mulai angin sepoi-sepoi untuk mendinginkan mereka. Oh tidak, segera, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika gelombang spasial yang lembut itu mencapai tubuh mereka, ruang di sekitar mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat. Angin sepoi-sepoi yang lembut berubah menjadi badai. Prajurit alam semi dewa telah kehilangan kendali atas tubuh mereka di udara. Mereka dibawa pergi oleh ombak yang hebat.
Para prajurit itu seperti kapal-kapal kecil, bertabrakan naik turun dalam gelombang yang menakutkan. Wosh, wosh, wosh. Yan Tiangang mencurahkan 5 sinar cahaya putih seolah-olah melemparkan 5 senjata tersembunyi yang mematikan. Kecepatannya sangat cepat sehingga 5 prajurit Dewa Semi Dewa tidak bisa bereaksi ketika 5 sinar cahaya semakin dekat dan lebih dekat. Ini sudah berakhir. Meski begitu, aku akan memastikan bahwa keluarga Yan akan menderita juga. Datanglah ke dunia bawah bersama kita. 3 dari prajurit Rilem Semi Dewa, mengetahui bahwa kematian tidak dapat melarikan diri, berhenti melawan atau mencoba melarikan diri. Salah satu dari 3 melepaskan ular hitam, yang lain menggunakan pedang emas, dan yang ketiga menggunakan petir. Target mereka adalah kerumunan di utara kota. Beraninya kau, Yan Tiangang berpikir 5 akan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tanpa diduga, 3 dari mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk bertarung. Cukup tergesa-gesa, Yan Tiangang melepaskan tangan besar untuk mencegat semua serangan. Ular hitam dihentikan sekaligus. Tapi bagaimana Yan Tiangang bisa menghentikan pedang dan petir yang tak terhitung jumlahnya? Banyak pedang dan petir bergemerincing ke arah kerumunan yang padat di utara kota. Banyak yang menjadi korban pemogokan. Lebih banyak lagi yang mundur ketakutan. Orang-orang saling bertabrakan ketika mereka turun ke dalam kepanikan dan kekacauan. Bang, bang, bang. Boom, boom, boom. Pedang terbang menembus banyak orang. Petir turun dari langit, membakar banyak orang menjadi abu. Itu adalah pemandangan neraka dengan begitu banyak mayat di tanah. Serangan jarak jauh. Prajurit Rilem Semi Dewa lainnya, yang mengambil jalan lain, kini sangat sadar bahwa Yan Tiangang tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mencapai bagian utara kota. Itu menambah penghinaan terhadap luka-luka mereka. Kelompok prajurit Rilem Semi Dewa ini merilis serangan jarak jauh, dan ini adalah upaya bersama. Semua jenis serangan menutupi setengah dari langit. Bahkan Yan Tiangang merasa terganggu. Jika dia sendiri ada di sini, dia bisa menghentikan bahkan puluhan ribu prajurit Rilem Semi Dewa. Namun, kekuatan dan metode avatar terbatas. Terburu-buru, Yan Tiangang melepaskan beberapa tangan besar. Tapi serangan para prajurit Rilem Semi Dewa itu cukup aneh. Beberapa dari mereka tinggal sangat dekat dengan tanah. Yan Tiangang merasa mustahil untuk bertahan secara efektif. Dalam waktu singkat, penduduk yang tinggal di utara kota telah menderita kerugian besar. Di sisi lain, semua 5 prajurit alam semesta dewa dihabisi oleh sinar cahaya Yan Tiangang. Di sini, beberapa prajurit Rilem Semi Dewa tidak mendesak maju atau melarikan diri. Mereka hanya menargetkan serangan mereka ke arah utara kota dan mencoba untuk menyelesaikan sebanyak mungkin. Prajurit-prajurit itu menyeringai mengerikan, ditangkap dengan sensasi gila. Mereka telah menerima kenyataan bahwa mereka akan mati. Jika mereka bisa membantai semua murid keluarga Yan, maka mereka tidak akan menyesal bahkan jika mereka dibunuh oleh Yan Tiangang. Meneliti kematian. Penduduk di utara kota dibantai, dan korban telah mencapai lebih dari 1,5 juta. Yan Tiangang melompat kesal. Dia adalah nenek moyang keluarga Yan, seorang pejuang perkasa dari dewa dan seorang patriark di kota Praja Black Dragon Mansion. Dia adalah seorang pejuang dalam daftar di Divinity. Banyak orang di utara kota adalah keturunannya, dan mereka terbunuh tepat di depannya. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Mati. Yan Tiangang melemparkan lebih dari selusin parang di 8 prajurit Rilem Semi Dewa. Tak satu pun dari mereka yang cukup kuat untuk melarikan diri. Saudara. Babak terakhir. Seret murid keluarga Yan dengan kami. Petik 2. Salah satu prajurit tertawa terbahak-bahak. Darah merembes keluar dari tubuhnya, dan itu bersinar dalam cahaya biru, menunjukkan bahwa itu beracun. Dia berteriak, dan darah itu berubah menjadi senjata, berlari ke arah utara kota. Dia yakin bahwa semua prajurit yang lebih rendah dari alam semi dewa pasti akan mati ketika mereka berhubungan dengan darah. Mengisi, membunuh. Prajurit Rilem Semi Dewa lainnya melakukan hal yang sama dan melepaskan serangan putaran terakhir. Kemudian mereka berhadapan langsung dengan parang tanpa takut, tertawa ketika mereka menunggu kematian. Kamu, Yan Tiangang sangat marah. Dia menggunakan tangannya untuk mencegat serangan. Saat ini, dari sudut matanya, dia memperhatikan seseorang. Dia berbalik, dan apa yang dilihatnya membuatnya marah. Blazing Huo menyelinap dari sisi lain tanpa jejak.
Dia menggunakan Shower of Fire dan Ghost Light sekaligus. Hampir semua orang di sisi barat laut kota terkena dampak api. Bab 1183. Kota Kerajaan Surgawi memiliki populasi lebih dari 10 juta. 2 hingga 3 juta terbunuh ketika para pejuang Realm Semi Dewa pertama kali masuk ke kota. 2 hingga 3 juta lainnya telah meninggal setelah 13 pejuang Realm Dewa Semi meluncurkan serangan putus asa mereka. Blazing Huo membakar 1 juta lagi hingga mati dan lebih banyak lagi yang terluka parah. Tentu saja, salah satu alasan korban seperti itu adalah kenyataan bahwa bagian utara kota penuh sesak. Mereka yang hidup semuanya telah ditarik ke utara kota. Orang-orang di kerumunan pada dasarnya di alam abadi, alam mulia dewa, atau alam manusia berdaulat. Bagaimana mungkin mereka bisa selamat dari serangan dari prajurit Realm Semi Dewa? Mereka tidak tahan dengan keterampilan reguler Blazing Huo, belum lagi Ghost Light atau Course Candle. Neraka yang hidup, lebih dari setengah dari 10 juta orang telah meninggal, dan orang-orang yang berhasil bertahan hidup semuanya menderita luka-luka. Tangisan yang menyedihkan bisa terdengar di mana-mana, darah dan anggota badan yang terputus menutupi tanah di kota. Kota Kekaisaran Surgawi yang dulunya menakjubkan telah berubah menjadi kota kematian. Itu adalah kekacauan yang lengkap dan mengerikan. Ah, ah, ah. Yan Tiangang marah. Dia menangis ke langit dan melepaskan beberapa parang, mencoba memotong Blazing Huo menjadi berkeping-keping. Fire Shield. Blazing Huo membela diri dengan Fire Shield dan mundur segera setelah dia berhasil menahan serangan. Dia juga mengeluarkan kompor dan membangun beberapa dinding api di belakangnya. Bang, bang, bang. Dia melakukan hal yang benar karena pembalasan Yan Tiangang cepat. Beberapa parang membuat Blazing Huo ketakutan. Jika Yan Tiangang melakukan ini di tempat pertama, Blazing Huo akan kehilangan nyawanya. Dinding api runtuh segera setelah mereka bersentuhan dengan parang. Blazing Huo bergegas membangun lebih banyak tembok api. Meskipun mereka tidak bisa menghentikan parang, mereka bisa membuat parang lebih lemah. Ghost Light dan Course Candle. Blazing Huo merilis semua Ghost Light dan Course Candle yang dimilikinya. Api dan nyala api berubah menjadi ilusi binatang buas dan berlari menuju parang. Blazing Huo sangat menyadari bahwa baik cahaya hantu maupun lilin mayat tidak bisa menghentikan parang yang mengerikan, energi yang terakhir bisa melemah. Pengalamannya yang dia kumpulkan dalam pertempurannya selama bertahun-tahun telah menyelamatkan Blazing Huo. Meskipun parang yang berputar cepat menghantam Blazing Huo, mereka tidak dapat menghancurkan Fire Shield dan Blazing Huo berhasil mendapatkan kembali dengan mudah karena energi yang tersisa di parang menjadi lemah setelah terkuras oleh dinding api, Ghost Light, dan Course Lilin. Bang! Saat dia kembali, seorang prajurit Realm Semi Dewa di dekatnya telah kehilangan kepalanya. Ketika Blazing Huo melihat Yan Hu memelototinya dengan niat membunuh, yang pertama takut. Dia baru saja menggunakan Ghost Light dan Course Candle-nya. Fire Shield sendiri mungkin tidak bisa menghentikan Yan Hu. Berdengung, Yan Hu menghilang di udara tanpa jejak. Detik berikutnya, ia muncul kembali di belakang Blazing Huo dan menggunakan tangan emasnya untuk memukul punggung Blazing Huo. Bang, bang, bang. Yan Hu tidak takut dengan api Blazing Huo. Yang pertama melakukan beberapa serangan berturut-turut. Fire Shield melotot. Segera, itu mungkin akan terkoyak. Pergilah. Blazing Huo merasakan bahaya fatal di kedalaman jiwanya. Dia tidak mungkin mengundurkan diri dari kepunahan, bukan. Sebuah bola teratai piro coklat kemerahan dilemparkan ke dada Yan Hu. Blazing Huo percaya bahwa sementara serangan dan kecepatan Yan Hu bisa meningkat dalam waktu singkat, pembelaannya tidak bisa. Tapi Blazing Huo salah. Teratai pironya tidak bisa membahayakan Yan Hu. Rona emas samar di luar tubuh Yan Hu menghentikan api yang membakar. Dunia Icebound. Pada saat kritis ini, Lu Ren Huang menyerang. Dia menggunakan Icebound World segera sementara Tao Rungu mengayunkan kolom batu ke Yan Hu. Berdengung, Yan Hu tahu bahwa dia akan terjebak dalam serangan 3 kali lipat jika dia tidak lari sekarang. Dia menghilang ke udara dan kembali untuk memburu prajurit Realm Semi Dewa lainnya. Pada awalnya, pihak Luli memiliki lebih dari 90 prajurit Realm Semi Dewa secara total. Ketika mereka berlari ke kota, beberapa dari mereka dibunuh oleh prajurit Realm Semi Dewa keluarga Yan. Avatar Yan Tiangang membunuh lebih dari selusin. Ketika Yan Hu mulai membunuh, lebih dari 20 telah meninggal dan Yan Tiangang baru saja menyelesaikan selusin. Dalam waktu sesingkat itu,
lebih dari setengah dari 90 beberapa prajurit Realm Semi Dewa telah meninggal. Lebih dari selusin terluka parah dan kemampuan mereka sangat lemah. Hanya sekitar 30 yang bisa terus bertarung. Kemampuan mereka untuk bertarung adalah istilah yang relatif. Mereka bisa mengalahkan prajurit yang lebih lemah tetapi tidak Yan Hu atau Yan Tiangang. Jika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, mereka semua akan kehilangan nyawa di sini. Tapi, apa jalan keluarnya? Tidak ada yang tahu. Pada saat ini, bahkan Lu Ren Huang, Tao Tunarungu, dan Blazing Huo bingung. Yan Tiangang ganas dan melanggar mesbah itu tidak mungkin. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membunuh Yan Hu, tapi bagaimana caranya? Yan Hu kuat, dan dia bisa berteleportasi. Tidak ada yang punya kesempatan untuk membunuhnya. Waktu berlalu. Dengan setiap momen yang lewat, akan ada prajurit Realm Semi Dewa lainnya yang akan mati. Pada saat itu, untuk membakar dupa lain, kemungkinan semua prajurit akan mati kecuali Lu Ren Huang, Taois Tunarungu, dan Blazing Huo. Yan Hu menikmati pertarungan ini. Dia tidak pernah memiliki sensasi seperti itu dalam hidup ini. Sebelumnya, dia hanya kepala patriark keluarga Yan. Selain itu, dia bukan siapa-siapa. Sekarang, semua prajurit kuat dari 9 alam semesta berkumpul di sini, dan mereka sekarat di tangannya. Dia akan memiliki warisan untuk diwariskan. Meskipun saat ini, keluarga Yan menderita kerugian besar, 9 alam semesta akan dirusak setelah semua prajurit musuh itu terbunuh. Keluarga Yan bisa menyerang ketika setrika panas dan menempati 9 alam semesta. Dia bisa membantu keluarga Yan membangun hegemoni dan memerintah 9 semesta. Dengan semakin banyak prajurit Dewa Semi Dewa sekarat, amarah Yan Tiangang mulai berkurang. Dia melirik prajurit Realm Semi Dewa yang tersisa dengan jijik. Apa? Tiba-tiba, dia terkejut melihat tubuh abadi di sudut. Tubuh abadi tidak melepaskan energi yang kuat dan tidak melakukan apa-apa. Pada awalnya, Yan Tiangang fokus pada Blazing Huo, Tao Rungu, dan Lu Ren Huang. Dia pikir tubuh yang abadi hanyalah mayat yang lain. Dia hanya menyadari ada sesuatu yang sampai sekarang. Tubuh abadi. Yan Tiangang diberitahu. Dia menyadari bahwa ini adalah mayat abadi sekaligus. Keluarga Yan memberitahu dia tentang keberadaan seperti itu sebelumnya. Yan Tiangang tertegun karena bahkan kekuatan psikisnya tidak bisa melihat tubuh abadi melalui. Formasi khusus di dalam tubuh abadi telah mengisolasi kekuatan psikis. Tidak. Segera, Yan Tiangang berteriak dan tanpa ragu, dia melemparkan beberapa parang. Rentang parang dengan cepat dan segera mencapai punggung tubuh abadi. Dentang, dentang. Namun, parang hanya menggerakkan beberapa kilau dari sisik-sisik punggung tubuh abadi. Tubuh abadi tidak mengalami kerusakan, dan dia tetap di tempatnya di dinding. Yan Hu. Yan Tiangang mulai cemas. Dia berteriak, berhenti. Pergi dan hancurkan tubuh abadi. Ia berusaha mematahkan formasi kota. Petik 2. Kata-kata Yan Tiangang mengingatkan banyak orang. Blazing Huo, Taois Tunarungu, dan Lu Ren Huang, misalnya, tidak mengerti mengapa gerbang kota bisa dibuka dengan begitu mudah. Sekarang, mereka tahu bahwa tubuh abadi berkontribusi. Baru saja, Taois Tunarungu bertanya-tanya bagaimana mungkin tubuh abadi telah tinggal di sudut selama ini dan tidak menyerang. Pada saat itu, Taois Tunarungu akhirnya menyadari bahwa tubuh abadi sedang menghancurkan formasi. Berdengung. Tepat pada saat itu, formasi penghambatan atas kota bersinar. Gerbang kota dibuka dengan tenang. Di tengah sinar cahaya ungu, seorang pemuda tampan dengan baju besi ungu terbang masuk. Sekarang kamu menyadarinya. Itu sudah terlambat. Ketika pemuda itu datang ke kota, dia berkata kepada Yan Tiangyang dengan suara dingin, Yan Tiangang, kita bertemu lagi. Terakhir kali, saya membunuh Yan Zhen. Kali ini, aku di sini untuk menghabisi keluarga Yan. Petik 2. Akhirnya, Lu Li datang. Bab 1184, Kematian Yan Hu. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Lu Li sebenarnya meninggalkan daerah bunga beberapa waktu lalu. Peri darah mengiriminya pesan ketika kota itu akan dilanggar. Namun, waktunya salah. Pada saat Lu Li tiba di kota, gerbang kota telah ditutup oleh Yan Hu. Lu Li mengatakan pada Bloodwine untuk memecahkan formasi penghambatan lagi sekaligus. Untuk kedua kalinya, Bloodwine bertindak lebih cepat. Baru saja, Bloodwine mematikan formasi penghambatan. Gerbang kota terbuka,
dan Luli segera masuk. Tuan, Blazing Huo dan Taoist Tuli sangat gembira melihat Luli datang. Pejuang Rilem semi-dewa lainnya berada di atas bulan juga karena mereka telah menemukan dukungan mereka. Bahkan Lu Renhuang merasa lega. Melihat seberapa percaya diri Luli, Lu Renhuang memiliki perasaan bahwa semuanya akan diselesaikan oleh Luli ketika dia ada di sini. Yan Tiangang mendengus. Luli, kamu harus melakukan ini dengan cara yang sulit. Siapa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk berpikir bahwa Anda dapat menghapus keluarga Yan bahkan jika Anda berada di Divine Imperial City? Saya memberitahu Anda sekarang bahwa ini akan menjadi tempat pemakaman Anda. Petik 2. Wosh. Yan Hu tidak membuang waktu. Dia menyerbu ke arah Luli. Yang terakhir mengeluarkan senjata relik, tapi Yan Hu tiba-tiba menghilang tepat di depannya. Detik berikutnya, Yan Hu muncul di belakang Luli dan meninju kepala Luli. Haha, dengan baju besi relik menyala, Luli tidak takut sama sekali. Dia mengambil gerakan backhand. Begitu gerakan Slayer dilepaskan, awan mulai bergerak. Suan Qi di surga dan bumi menekan ke arah Yan Hu. Kepalanya hanya sekitar 10 inci dari kepala Luli, tetapi yang pertama tidak bisa bergerak 1 inci pun. Bang! Sinar merah darah dari cahaya pedang memancar keluar. Yan Hu dipaksa mundur sejauh 100 kaki. Tapi perisai emas yang mencolok menghentikan gerakan Slayer. Langkah Slayer. Yan Tiangang pantas menjadi prajurit yang hebat di dewa. Dia mengenali langkah Lulis Slayer sekaligus. Dari kedalaman mata Yan Tiangang muncul rasa takut. Langkah Slayer sangat terkenal di Divinity karena Slayer sendiri pernah mendapatkan ketenaran di Divinity. Jika bukan karena fakta bahwa ia meninggal secara mengejutkan saat menjelajahi salah satu tempat berbahaya di dewa, pencapaian masa depannya akan melampaui imajinasi. Langkah Slayer dikembangkan oleh Slayer dan dinamai menurut namanya. Dalam Divinity, gerakan Slayer diakui sebagai salah satu dari 10 gerakan terkuat. Yan Tiangang dirasuki dengan kecemburuan dan niat membunuh untuk mengetahui bahwa Lu Li bisa menguasai langkah Slayer. Kali ini, dia tidak akan membiarkan Lu Li hidup terus. Jika dia diizinkan untuk berkembang, dia bisa tumbuh menjadi Slayer lain. Yan Hu bertindak lebih pintar setelah ia dihancurkan oleh Lu Li. Yan Hu tidak mengejar Lu Li. Karena Lu Li bisa memanfaatkan kekuatan alami, Yan Hu tidak bisa menggunakan teleportasinya. Yan Hu tidak bisa membiarkan Lu Li terus seperti ini karena energi surgawi hampir habis. Yan Tiangang memang memberikan energi khusus kepada Yan Hu. Namun, lebih dari setengah energi itu telah dikonsumsi. Swiss. Tepat pada saat itu, Yan Hu mendengar suara dari belakangnya. Tubuh abadi, yang masih diam, berlari ke arah Yan Hu dan hampir secepat Yan Hu. Apa? Yan Hu berbalik tiba-tiba. Dia terkejut melihat mayat tanpa kepala. Mengapa tubuh abadi akan bergerak sekarang ketika dia masih tetap sampai sekarang? Yan Hu tidak berhenti lama. Dia mengayunkan tinjunya dan meninju tubuh abadi, mencoba menghancurkannya berkeping-keping. Ledakan. Gelombang energi datang. Yan Hu hancur oleh puluhan kaki. Bagaimana ini mungkin? Yan Hu terkejut. Meskipun tubuh yang abadi tidak menyakitinya, tubuh yang abadi itu menjatuhkannya. Energi khusus yang diberikan oleh Yan Tiangang diambil dengan margin yang besar. Yan Hu memelototi tubuh abadi, bertanya-tanya kenapa tubuh abadi ini begitu kuat. Dari sisi lain, Lu Li terbang dengan kecepatan penuh. Dia melirik Tao Tunarungu, Blazing Huo, dan Lu Renhuang. Ketiga mengambil petunjuk dan datang. Desir. Lu Li menggunakan gerakan Slayer. Yan Hu dikekang oleh kekuatan alami. Dia tidak bisa bergerak ketika banyak orang memukulnya. Menyadari bahwa energi khusus tidak banyak yang tersisa, Yan Hu berteriak, "Nenek moyang." Yan Hu akan mati setelah beberapa putaran serangan jika Yan Tiangang tidak datang membantunya. Ketika energi khusus benar-benar habis, mengingat kekuatan Yan Hu sendiri, ia akan hancur berkeping-keping. Kesal, Yan Tiangang mengambil tindakan. Ilusinya bergerak. Biasanya, avatar abadi tidak bisa bergerak terlalu jauh dari patung karena koneksi antara Heaven Reverse Universe dan Divinity adalah patung dan altar. Begitu berada di tempat terpencil, avatar bisa runtuh. Sebuah ilusi dengan ketinggian 100 kaki bergerak perlahan, dan begitu pula energi yang kuat di sekitarnya, merupakan ancaman besar bagi Lu Li. Melihat bahwa Yan Hu akan dibunuh, Lu Li tidak bisa membiarkan Yan Tiangang menyabot usahanya pada saat ini. Beralih ke tubuh abadi, Lu Li berkata,
hentikan Yan Tiangang dengan segala cara. Luli memesan tubuh abadi sedang memesan peri darah. Bloodwine mengendalikan tubuh abadi, dan dia telah menemukan banyak rahasia tubuh abadi yang pada dasarnya memiliki jiwa sekarang. Wosh! Tubuh abadi berlari ke arah Yan Tiangang sekaligus. Luli mulai meretas Yan Hu, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Biasanya, sinar merah darah pedang bisa membunuh seseorang atau menghancurkan seseorang asalkan pertahanan mereka kuat. Tapi Yan Hu adalah kasus khusus. Energi emas bisa mengimbangi kekuatan Luli. Meskipun Yan Hu akan dihancurkan, itu hanya akan menjadi selusin mil, yang membuka peluang bagi Luli untuk meluncurkan serangan berurutan. Untuk beberapa kali, Yan Hu ingin berteleportasi. Namun, Luli tidak pernah berhenti. Tepat ketika Yan Hu berpikir dia bisa bergerak, dia segera dikuasai oleh Luli. Dia tidak bisa berteleportasi. Boom, boom, boom. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sehingga Taoist Tuli, Blazing Huo, dan Lu Renhuang tidak bisa melewatkannya. Mereka semua menyerang dengan upaya maksimal, berusaha untuk menyelesaikan Yan Hu sebelum Yan Tiangang tiba. Tapi, bisakah tubuh abadi menghentikan Yan Tiangang? Mereka bertiga tidak begitu percaya diri. Minggir, Yan Tiangang marah karena tubuh abadi menghalanginya. Dengan menggunakan parang, Yan Tiangang berharap dia bisa menghancurkan tubuh abadi. Tetapi pada saat itu, tubuh abadi mulai bersinar dalam cahaya keemasan terang. Dia meninju parang. Setelah suara ledakan, ruang mulai bergetar, dan gelombang kejut menyebar ke semua sisi. Luli dan yang lainnya telah mengamati. Mereka semua takjub, Luli bahkan lebih. Di kejauhan, Yan Tiangang sama-sama terkejut. Yan Tiangang tidak bisa memaksa tubuh abadi kembali sama sekali. Parang berputar itu bisa melukai Taoist Tuli dan Blazing Huo dengan mudah tetapi tidak bagi tubuh abadi. Ini sangat mengejutkan. Baik, Luli hanya berhenti sejenak. Dia senang. Jelas, setelah Bloodwine mengambil kendali atas tubuh abadi, dia menggali lebih banyak fungsi tubuh abadi untuk meningkatkan kemampuannya. Jika tidak, tubuh abadi tidak bisa menangkis serangan Yan Tiangang dengan mudah. Pergi ke neraka, Luli meninggalkan tubuh abadi untuk merawat Yan Tiangang. Dia mulai mengambil tindakan cepat dan Taoist tunarungu dan yang lainnya bergabung ketika mereka kembali ke akal sehat mereka. Yan Hu menjadi pucat karena energi khusus hampir habis. Dia berteriak ketakutan, "Nenek moyang, selamatkan aku." Yan Tiangang tidak bisa menyelamatkannya karena dia sedang berpotongan dengan tubuh abadi. Setelah Luli merilis putaran lain dari gerakan Slayer, energi khusus Yan Hu hilang. Akhirnya, dia jatuh ke hujan darah tepat di bawah hidung Yan Tiangang. Bab 1185. Yan Hu. Yan Tiangang berteriak, penuh amarah. Penghuni kota Imperial Divine yang masih hidup merasakan telinga mereka sakit. Banyak orang menggigil ketakutan. Yan Tiangang bahkan tidak bisa menyelamatkan Yan Hu. Apakah Yan Tiangang bisa menyelamatkan mereka? Apakah hari ini akan menjadi akhir dari keluarga Yan? Apakah Luli benar-benar kutukan keluarga Yan? Fiuh, fiuh. Blazing Huo, Taoist tunarungu, Lu Renhuang, dan para prajurit Rilem Semi Dewa lainnya merasa lega. Avatar Yan Tiangang bisa bergerak, tapi dia tidak bisa melindungi Yan Hu. Itu menyiratkan bahwa kemampuan Yan Tiangang terbatas. Dia tidak maha kuasa, dan ada kemungkinan Luli bisa menang. Menyebar. Tapi Luli tidak mengecewakan penjaganya. Dia masih ingat kemampuan kuat dari avatar Kaisar Langit Terbalik. Dengan baju besi relik, Luli tidak takut pada Yan Tiangang. Karena itu, Lu Renhuang dan yang lainnya bisa dibunuh oleh Yan Tiangang dengan mudah. Taoist Tuli dan Blazing Huo tidak membangkang ketika Lu Renhuang ragu-ragu. Akhirnya, Lu Renhuang mundur, melihat bahwa Luli ditentukan. Pejuang Rilem Semi Dewa lainnya memiliki kepercayaan buta pada Luli. Begitu dia memberi perintah, para pejuang itu melangkah ke samping. Bang! Bang! Yan Tiangang, dalam keadaan marah, meretas tubuh abadi beberapa kali, mencoba untuk menghancurkan tubuh abadi. Yan Tiangang percaya bahwa avatarnya bisa menghancurkan tubuh abadi. Apakah tubuh abadi dari seorang prajurit perkasa di dewa? Bahkan seorang prajurit yang sangat perkasa dari keilahian, setelah mati, tidak dapat meninggalkan tubuh yang begitu kuat. Bloodwine memiliki kendali atas tubuh abadi dan telah menemukan lebih banyak kemampuan tubuh abadi. Bahkan dipukul oleh Yan Tiangang selama belasan kali, tubuh abadi tidak mundur sedikit pun.
Dia berdiri dengan mantap di langit dan menghentikan Yan Tiangang dalam perjalanan. Apa yang lebih mencengangkan bagi beberapa prajurit rilem semi-dewa adalah bahwa serangan mengerikan yang bisa melukai Taoist Tuli dan Blazing Huo tidak bisa menghilangkan bahkan skala tubuh manusia abadi. Impresif. Banyak orang berseru. Luli tertegun sendiri. Kaisar Zi tidak berbohong. Tubuh fisiknya benar-benar yang terkuat di bawah plane ketiga ketuhanan. Suara mendesing. Luli berlari ke arah Yan Tiangang dengan cepat. Dia ingin menghancurkan avatar. Jika dia berhasil, kota kerajaan surgawi akan dengan mudah berada dalam jangkauannya. Sekilas niat membunuh muncul di mata Yan Tiangang saat Luli mendesak ke depan. Yang pertama memegang parang dan meretas Luli dengan kecepatan kilat. Luli bisa pergi ke Bedwick saat ini, tetapi dia memilih untuk tidak dan menangkal serangan itu sendiri. Bang! Dengan suara teredam, Luli merasakan tekanan kuat menyebar. Dia merasakan dadanya menyengat dan darah hampir mengalir keluar dari mulutnya. Yan Tiangang memang ganas. Dia bisa melukai Luli sementara yang terakhir memakai baju besi relik. Puff! Luli bisa saja mendorong darahnya, tetapi dia meludahkan sejumlah besar darah itu. Wajahnya pucat, dan ia membiarkan dirinya dihancurkan sejauh 100 kaki. Luli, Tuan, Lu Renhuang, Taoist Tuli, dan Blazing Huo berteriak. Lu Renhuang, khususnya, dipenuhi dengan kekhawatiran. Bahkan hewan pun tahu bahwa mereka perlu melindungi anaknya. Tentu saja, Lu Renhuang akan khawatir. Tetap kembali. Luli melirik Lu Renhuang, Taoist tunarungu, dan Blazing Huo. Luli memegang pedang, mengarah pada Yan Tiangang. Pada saat yang sama, Luli memerintahkan Bloodwine diam-diam, peri darah, pergi dan hancurkan mesbah dan patung di kastil kekaisaran surgawi. Dengan koneksi spiritual yang dinikmati antara peri darah dan Luli, yang terakhir dapat mengirim pesanan langsung ke yang sebelumnya. Peri darah segera menerbangkan tubuh abadi ke utara, meninggalkan Yan Tiangang. Desir, sinar pedang darah merah Luli terbang. Luli berpikir dia bisa menahan avatar Yan Tiangang dengan kekuatan alami. Namun, Luli meremehkan seorang prajurit perkasa dari dewa. Avatar Yan Tiangang menjadi setengah transparan di udara. Sinar cahaya merah darah melewati avatar Yan Tiangang dan tidak bisa membahayakan. Apa? Tubuh abadi terbang ke arah utara kota. Yan Tiangang ragu-ragu. Dia tahu apa yang dilakukan tubuh abadi. Namun, dia telah mencoba untuk waktu yang lama tanpa bisa memaksa kembali tubuh abadi. Akan sulit baginya untuk mencegat tubuh abadi bahkan jika dia bergegas ke kota utara saat ini. Biaya. Yan Tiangang mengambil keputusan. Luli hanya memuntahkan darah. Dia tidak harus sekuat itu. Memang benar bahwa Luli mengenakan baju besi relik. Yang sedang berkata, Yan Tiangang ingin mencoba membunuh Luli. Jika dia bisa, maka tubuh abadi akan berhenti bergerak dan dia bisa menyelesaikan yang lain dengan mudah. Yan Tiangang memutuskan untuk mengambil risiko. Melirik kota utara, Yan Tiangang berkata, semuanya, hentikan tubuh abadi. Masih ada beberapa prajurit rilem semi-dewa, ratusan prajurit rilem bumi abadi, dan ribuan prajurit rilem sovereign manusia, ditambah prajurit rilem Lord Rilem yang tak terhitung jumlahnya. Yan Tiangang berharap dia bisa mengandalkan jumlah prajurit semata untuk menghentikan tubuh abadi, sehingga dia bisa punya waktu untuk mengakhiri Luli. Biaya. Atas perintah Yan Tiangang, para prajurit keluarga Yan segera menanggapi dan mengambil tindakan yang diikuti oleh banyak orang lain. Kerumunan besar prajurit berlari ke arah tubuh abadi. Mereka sedang membangun dinding orang untuk menghentikan tubuh abadi. Luli, pergi ke neraka. Yan Tiangang mengayunkan parang dengan cara gila. Luli tidak bisa gegabah. Dia menggunakan keterampilan membakar darah untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan armor naga. Di bawah baju besi relik, kulitnya ditutupi dengan sisik naga, yang bisa menangkal energi yang kuat. Bang, 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 bang. Luli terkena parang yang berputar cepat. Setiap kali dia dipukul, akan ada suara teredam. Dengan lonjakan energi yang mengerikan, Luli dihancurkan berulang-ulang. Namun, dengan keterampilan membakar darah dan naga armor, Luli merasa lebih baik. Meskipun setiap kali dia akan terluka ringan, itu tidak ada hubungannya dengan tubuhnya yang kuat. Puff! Setiap kali, Luli akan membiarkan darah keluar dari mulutnya. Dia sengaja melakukannya. Itu tidak seperti dia berdarah karena cedera. Dia mengalahkan Yan Tiangang di gamenya sendiri.
Luli mengulur-ulur Yan Tiangang dengan sengaja sehingga yang terakhir keliru percaya bahwa dia memiliki kesempatan untuk menyerang. Luli, Lu Renhuang kehilangan akal sehatnya. Dia hampir berlari ketika Luli memberinya tatapan yang berbicara banyak. Lu Renhuang akhirnya tersadar pada saat ini. Dia mengedipkan mata pada Blazing Huo, dan dengan yang lain, mereka berlari ke arah utara kota. Bang, bang, bang. Perkelahian pecah di utara kota. Tubuh abadi tidak bisa dihentikan. Dia bisa menyelesaikan satu prajurit dalam satu gerakan setiap kali dan menghancurkan beberapa dalam proses. Namun, dengan begitu banyak prajurit mengerumuninya, tubuh abadi tidak bisa menghentikan mereka dalam waktu singkat. Dia mendesak ke utara dengan mengambil langkah kecil. Apa? Menyadari bahwa Blazing Huo dan yang lainnya bergerak ke arah utara kota, Yan Tiangang menjadi cemas. Jika Blazing Huo dan yang lainnya bisa mencapai kastil Kekaisaran Surgawi, maka murid keluarga Yan yang tersisa dan penduduk kota Kekaisaran Surgawi dapat kehilangan nyawa mereka segera. Yang lebih penting adalah altar dan patung. Jika itu hancur, avatar Yan Tiangang akan hilang. Ini tidak benar. Yan Tiangang berbalik ke Luli sekaligus. Dia memperhatikan bahwa sementara yang terakhir terlihat pucat dan darah masih menetes di sudut mulutnya, matanya dipenuhi dengan semangat. Yan Tiangang tiba-tiba menyadari bahwa Luli sedang bertindak. Dia berusaha menghancurkan altar. Itulah niatnya yang sebenarnya. Suara mendesing. Avatar itu terbang menuju kastil Imperial Surgawi. Luli menghela nafas. Lu Renhuang, Blazing Huo, dan Taoist Tunarungu bertindak berdasarkan kekuatan kepintaran yang mereka bayangkan. Tetapi dengan melakukan itu, mereka telah mengacaukan rencananya. Tubuh abadi itu dekat dengan kastil Imperial Surgawi. Pada saat setengah dupa untuk membakar, tubuh abadi akan menghancurkan altar. Namun, Yan Tiangang telah menyadari kebenaran lebih cepat. Sekarang, itu lebih merepotkan. Bab 1186. Karena cara yang cerdas tidak bisa melakukannya, Luli harus mengandalkan kekuatan. Dia berlari ke Bedwick tanpa ragu-ragu dan terbang ke arah utara kota dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Bedwick adalah momen lebih cepat dari tubuh immortal. Dalam waktu untuk satu nafas, Bedwick telah mencapai utara kota. Bedwick menabrak kerumunan, menyelesaikan banyak prajurit Noble Lord Realm. Manik jahat. Yan Tiangang tampak serakah. Dia baru saja pindah ke sini, dan Luli bisa menyusulnya begitu cepat. Seberapa cepat manik jahat itu? Yan Tiangang menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Seketika, dia memastikan bahwa ini adalah manik jahat relik tertinggi legendaris yang dikatakan mengandung banyak rahasia. Tetapi pada saat ini, Yan Tiangang tidak memiliki energi untuk memikirkan Wickbat. Dia terbang ke istana Kekaisaran Surgawi dan mencurahkan suan energi dengan sinar cahaya kemasan. Seluruh istana Kekaisaran Surgawi bersinar dengan cahaya penuh. Sebuah perisai emas muncul. Puri Kekaisaran Surgawi menampung altar dan patung. Yan Tiangang telah memikirkan hal ini ketika dia mendapatkan Divine Imperial City. Dia melakukan beberapa pekerjaan di kota dan menambahkan formasi di dalam Divine Imperial Castle. Untuk memecahkan formasi tidak akan mudah. Mundur. Melihat Blazing Huo dan yang lainnya semakin mendekat, Yan Tiangang memerintahkan orang-orang di sekitar kastil Imperial Surgawi sekaligus. Orang-orang itu tidak dapat menawarkan bantuan apapun di sini. Sebaliknya, mereka akan kehilangan nyawa mereka di tangan Blazing Huo dan lainnya. Ketika formasi di dalam istana Kekaisaran Surgawi diaktifkan, Yan Tiangang menoleh ke Blazing Huo, Taoist Tunarungu, dan yang lainnya. Karena dia tidak bisa mengakhiri Luli sekarang, dia pikir dia bisa melampiaskan kemarahannya pada kelompok ini terlebih dahulu untuk memberi masalah pada Luli. Desir, desir. Bayangan Yan Tiangang melayang. Dia membuang 6 parang, mengarah ke Blazing Huo, Lu Renhuang, dan Taoist Tuli. Peri darah, formasi. Luli mengatakan pada Bloodwine. Beralih ke Lu Renhuang dan yang lainnya, Luli berkata, tinggalkan kota. Saya bisa mengatasinya di sini. Petik 2. Taoist Tuli dan Blazing Huo telah mundur ketika Yan Tiangang mulai menyerang. Mendengar kata-kata Luli, keduanya lega. Mereka bergegas keluar kota. Yan Hu sudah mati. Inti untuk mengendalikan kota kerajaan surgawi adalah di cincin interspatialnya yang diambil oleh Luli. Karena itu, gerbang kota terbuka. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Lu Renhuang menatap Luli dengan penuh arti. Yang pertama memutuskan untuk pergi, melihat bagaimana tekad Luli.
Dengan Bed of Wood, Lu Renhuang berpikir dia bisa membantu Luli. Namun, Lu Renhuang masih lebih lemah dari Blazing Huo dan Tao Rungu. Tinggal di sini hanya akan menjadi beban tambahan bagi Luli. Mendengar kata-kata Luli, prajurit Rilem Semi Dewa lainnya merasa mereka bisa bernapas lagi. Mereka semua bergegas keluar kota sekaligus. Prajurit alam Semi Dewa semua pergi. Yan Tiangang berpikir dia bisa membunuh beberapa dari mereka. Tetapi pada saat ini, tubuh immortal telah datang ke kastil Kekaisaran Surgawi. Dia meletakkan satu tangan di dinding, dan jelas, tembok itu roboh. Jiwa-jiwa yang hidup di dalam kota dipaksa ke sudut di sisi barat laut. Hanya ada beberapa orang yang masih hidup. Jumlah total hanya 3 hingga 4 juta, di antaranya banyak yang terluka. Keluarga Yan telah menderita kerugian besar. Yan Tiangang mengabaikan warga sipil itu. Avatar itu menamparkan tubuh immortal dan, pada saat yang sama, melepaskan parang. Dia pikir dia bisa menghancurkan tubuh immortal untuk menghentikannya dari menghancurkan formasi. Tubuh immortal seperti gunung. Dia tetap diam tidak peduli apa yang dilakukan Yan Tiangang. Yan Tiangang kehilangan kesabaran. Jika tubuh immortal bisa menghancurkan kastil Kekaisaran Surgawi, baik altar dan patung akan hilang. Avatarnya akan bubar, dan tidak ada orang di keluarga Yan di sini yang bisa hidup. Kota kerajaan surgawi akan menjadi milik Luli. Suara mendesing. Yan Tiangang punya ide. Avatar itu terbang dan meraih manik jahat. Tangannya memancarkan sinar keemasan. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengandung manik jahat, dan pada saat yang sama, ia mencoba untuk mendapatkan kendali atas manik jahat. Bedwick menuju ke arah barat laut ketika tangan menghentikannya. Luli bisa mengatakan bahwa itu sama seperti ketika God of Wings meraih dan mengambil kendali atas Wickbed. Berdengung, Wickbed melepaskan tatapan tajam. Luli keluar. Dia ingin menempatkan Wickbed ke cincin interspatialnya, tetapi itu tidak bisa bergerak di tangan Yan Tiangang. Desir, Luli mengayunkan senjata reliknya ke avatar Yan Tiangang, menggunakan gerakan Slayer. Yan Tiangang memiliki terlalu banyak keterampilan. Tiba-tiba, bayangannya berubah setengah transparan. Sinar merah darah dari pedang tidak bisa menyakiti Yan Tiangang sedikitpun. Luli kehilangan kesabaran karena hubungan spiritual antara dia dan manik jahat melemah. Bedwick adalah warisan Kaisar Heng. Dia tidak bisa meminta Yan Tiangang mengambilnya. Luli melompat gila. Dia mengayunkan senjata reliknya ke arah barat laut tempat banyak murid keluarga Yan berkumpul. Luli berpikir Yan Tiangang akan memiliki masalah. Tapi Yan Tiangang tidak. Meskipun dia marah, dia tidak mengambil tindakan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan langkah Slayer. Dia telah memutuskan untuk mengambil kendali atas Wickbed terlebih dahulu. Dia mendengar tentang manik jahat ini secara kebetulan sekali. Itu adalah sepotong harta, peninggalan tertinggi yang membawa rahasia besar. Jika dia dapat memiliki manik ini dalam kepemilikan, kemampuannya akan ditingkatkan. Pada saat itu, ia dapat dipromosikan menjadi prajurit yang sangat perkasa di dewa. Jika demikian, dia bisa kembali ke Heaven Reverse Universe untuk melawan. Ledakan. Sinar merah darah dari pedang menyala. Banyak prajurit dipotong-potong. Sinar cahaya pedang juga menyebabkan ledakan yang melenyapkan setiap prajurit di suatu daerah. Jumlah pasti korban itu di luar perhitungan. Secara konservatif, setidaknya ratusan ribu telah meninggal. Yan Tiangang tidak mengindahkan. Luli berhenti. Membunuh prajurit tingkat rendah dan warga sipil tidak bisa memberinya rasa penghargaan. Luli mengalihkan fokusnya ke kastil Imperial Surgawi. Dia ingin mengambil risiko ini untuk melihat apakah dia dan tubuh immortal akan memecahkan istana Kekaisaran Surgawi lebih cepat daripada Yan Tiangang mengendalikan manik jahat. Yan Tiangang mengerjakan Wickbed dengan cepat. Luli melakukan perhitungan kasar. Yan Tiangang tidak bisa selesai dalam 1 jam. Pada saat itu, dengan upaya bersama dengan tubuh immortal, Divine Imperial Castle harus dapat dilanggar. Peri darah, bisakah kamu membobol istana Kekaisaran Surgawi dalam 1 jam? Luli masih khawatir, jadi dia bertanya secara mental. Peri darah terdiam sebelum dia menjawab, kurasa begitu. Dewa, teruslah berusaha untuk mengkonsumsi energi dari istana kerajaan surgawi. Itu akan memudahkan saya. Petik 2. Baik, Luli mengalihkan pikirannya dari manik jahat dan meretas kastil Kekaisaran Surgawi dengan senjata relik. Sinar cahaya pedang mendarat di kastil dengan gerakan terus-menerus.
Masih ada 3 juta orang yang berkerumun di sudut barat laut. Mereka semua menyaksikan dengan tegang dan ketakutan. Lu Li tangguh. Setiap serangan di Divine Imperial Castle akan membuat hati mereka bergetar. Mereka tidak jelas tentang spesifiknya, tetapi mereka bisa sampai pada kesimpulan mereka sendiri. Lu Li dan Yan Tiangang saling bertarung dan hasilnya akan menentukan akhir mereka. Tentu saja, beberapa petinggi keluarga Yan menyadari bahwa pihak manapun yang menang, tidak mungkin mereka tetap hidup. Bahkan jika Yan Tiangang bisa mengendalikan manik jahat, pada saat kastil Kekaisaran Surgawi retak, maka avatarnya akan hilang. Dengan itu, semua orang di sini akan terbunuh. Yan Tiangang jelas tentang ini, tentu saja. Dia mengirim kabar kepada beberapa leluhur keluarga Yan, silakan dan tinggalkan kota kerajaan surgawi. Berlari untuk hidup Anda. Saya akan mencurahkan energi untuk membantu Anda menangkis prajurit Rilem Semi Dewa di luar sana sejenak. Petik 2. Yan Tiangang siap menyerahkan keluarga Yan. Dia tidak punya pilihan lain. Meskipun dia adalah prajurit yang perkasa dari Divinity, tubuh immortal terlalu kuat. Lu Li mengenakan baju besi relik. Avatar Yan Tiangang tidak bisa melakukan apapun pada Lu Li. Dengarkan, prajurit membawa warga sipil. Tinggalkan kota. Petik 2. Perintah sudah dikirim. 3 juta orang yang berkerumun di sisi barat laut ditangkap dengan putus asa. Mungkin Yan Tiangang bisa menghentikan para pejuang Rilem Semi Dewa di luar sana untuk sesaat, tetapi bagi yang melarikan diri dari kota, kemana mereka bisa pergi? Mungkinkah mereka lolos dari pengejaran dari para prajurit alam semesta dewa? Banyak orang berpaling kepada Lu Li dalam ketakutan dan kemarahan, dan beberapa menyesal. Siapa yang bisa mengira bahwa keluarga yang paling kuat di 9 alam semesta akan berakhir di tangan seorang pemuda berusia 30. Bab 1187. Dipimpin oleh para pejuang, jutaan orang tetap dekat dengan tembok ketika mereka melarikan diri dari kota. Lu Li mendengar kata-kata Yan Tiangang tetapi tidak melakukan apapun sebagai reaksi. Baginya, sedikit dari jutaan yang bisa membuatnya hidup. Bahkan jika mereka tidak diserang oleh prajurit Rilem Semi Dewa di luar kota, mereka akan diburu dan malapetaka akan datang cepat atau lambat. Keluarga Yan telah menyinggung terlalu banyak keluarga. Begitu banyak pejuang dari 9 alam semesta telah mengorbankan hidup mereka di Divine Imperial City. Ini adalah kebencian mendalam yang disebabkan oleh hutang darah. Prioritas utama bagi Lu Li sekarang adalah untuk menerobos masuk ke Istana Kekaisaran Surgawi untuk menghancurkan altar dan patung, atau kalau tidak Yan Tiangang akan mengambil manik jahat. Satu hal yang membingungkan Lu Li adalah bagaimana Yan Tiangang akan membawa manik jahat ke dewa ketika avatarnya yang mencoba mengendalikan manik jahat. Apakah dia akan membiarkan Bedwick terbang ke Divinity? Boom, boom, boom. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, yang terbaik adalah dia berhenti berpikir sama sekali. Lu Li memfokuskan pikirannya untuk menyerang Kastel Imperial Surgawi dari waktu ke waktu sementara darah peri dengan cepat mematikan formasi di dalam kastil. 3 juta telah berhasil keluar dari kota. Taois tunarungu, Blazing Huo, dan yang lainnya telah memperhatikan. Mereka siap dan dalam suasana hati yang ganas untuk tidak membiarkan siapapun dari jutaan orang pergi. Berdengung, Suan Qi di luar kota tiba-tiba mulai berkumpul. Setelah itu, sebuah ilusi muncul. Itu adalah Yan Tiangang lain. Ruang kurungan. Begitu avatar Yan Tiangang ini muncul, dia menamparkan langit. Kekosongan mulai bergetar. Banyak retakan mencapai ke kejauhan. Langit tampak seperti cermin yang rusak. Ketika retakan menyebar, mereka tidak lenyap. Sebaliknya, mereka membeku di ruang angkasa. Lusinan prajurit Rilem Semi Dewa, termasuk Blazing Huo, Tao Rungu, dan Lu Ren Huang menemukan diri mereka tidak dapat bergerak. Yan Tiangang melakukan upaya yang menakjubkan untuk membatasi ruang di dekatnya dan melumpuhkan para pejuang di udara. Wosh, wosh, wosh. Beberapa patriark keluarga Yan masing-masing memimpin kelompok dan pergi dari gerbang kota yang berbeda. Di bawah bimbingan Yan Tiangang, mereka terbang begitu mereka keluar. Ruang di sini tidak terbatas. Yan Tiangang meninggalkan mereka jalan keluar. Taois Tuli dan yang lainnya menyaksikan, tidak bisa bergerak sama sekali, ketika jutaan orang berlari keluar dari kota kerajaan surgawi dan berlari ke semua sisi dalam lusinan kelompok. Avatar Yan Tiangang di luar kota mulai menghilang. Tapi Space Confinement masih berlaku. Para prajurit di luar masih tidak bisa bergerak ketika mereka menyaksikan 3 juta lenyap ke cakrawala. Berdengung.
Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, dari tubuh Lu Renhuang menyebar aliran udara putih yang menyebar, membekukan area dalam radius beberapa mil. Pergi. Lu Renhuang mengatakan satu kata. Ruang es mulai retak. Dalam sekejap, semua orang bisa bergerak dan celah-celah di ruang mulai berhenti. Blazing Huo melemparkan pandangan jahat ke prajurit Rilem Semi Dewa lainnya. Mereka menyerang ke berbagai sisi seperti singa yang marah. Mereka semua memendam amarah. Mereka tidak akan tenang sampai mereka mengusir dan memusnahkan semua keluarga Yan. Lu Renhuang tidak ikut dalam pengejaran. Blazing Huo dan Tao Tunarungu juga tinggal. Keluarga Yan hanya memiliki 4 leluhur yang tidak cukup mampu. Prajurit Rilem Semi Dewa lainnya dari sisi Luli pergi memburu musuh. Mereka yang melarikan diri tidak bisa lagi lolos dari malapetaka. Waktu terus berjalan. Itu masih jalan buntu. Lu Renhuang menjadi tidak sabar. Puri Kekaisaran Surgawi berada di jantung kota kerajaan Surgawi. Jika Luli tidak bisa mematikan formasi dan Yan Tiangang mengambil weak bet, maka dia akan berada dalam masalah besar. Luli, Yan Tiangang di dalam kota tiba-tiba berbicara. Melihat Luli yang menyerang kota kerajaan Surgawi, Yan Tiangang berkata, bagaimana kalau kita bicara? Luli tahu bahwa niat Yan Tiangang adalah untuk mengulur waktu, jadi dia tidak berhenti ketika dia menatap Yan Tiangang dengan jijik dan berkata, apa yang kamu inginkan? Pertama, biarkan prajuritmu menghentikan pengejaran mereka. Petik 2. Yan Tiangang langsung ke titik. Segera, Anda akan naik ke dewa, kan? Pada dasarnya, semua abadi yang datang ke Divinity akan mendarat di Divinity Selatan. Saya seorang patriark di kota Praja Black Dragon Mansion di Southern Divinity, yang Anda sadari dengan baik. Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda akan mengalami hari-hari yang sulit di Divinity Selatan. Aku akan memburumu dengan memanfaatkan kekuatan di Black Dragon Mansion. Anda tidak akan bisa bergerak 1 inci pun di Southern Divinity. Saya tahu lokasi lusinan Ascending Stand. Saya akan diberitahu segera setelah Anda naik ke dewa. Jika Anda dapat menyetujui persyaratan saya akan bersumpah kepada Dewa yang Maha Kuasa bahwa kebencian masa lalu kita akan air di bawah jembatan. Bagaimana menurut Anda? Yan Tiangang bersikap tulus. Sumpah seperti itu adalah yang paling serius. Jika Luli setuju, maka Yan Tiangang tidak akan bisa memburunya ketika dia naik ke dewa. Luli mencibir ke dalam. Dia tidak memberitahu He Yue untuk menghentikan para pejuang Rilem Semi Dewa di luar kota dari memburu orang-orang keluarga Yan. Luli sendiri juga tidak berhenti melepaskan gerakan Slayer. Dia hanya berkata dengan tenang, katakan padaku persyaratanmu dulu. Jika mereka terlalu keterlaluan, maka pembicaraan sudah keluar dari meja. Petik 2. Yan Tiangang tampaknya tidak sabar. Dia berkata setelah beberapa saat, pertama-tama, manik jahat harus menjadi milikku. Anda tidak dapat memanfaatkan potensi penuhnya. Batu berharga itu mendaratkan pemiliknya yang tidak bersalah di penjara. Anda pasti sudah mendengarnya. Bedwick akan membawa Anda banyak masalah ketika Anda pergi ke Divinity. Saya bisa berjanji bahwa saya akan memberi Anda 3 relik kelas atas dan 100.000 sumber surgawi sebagai kompensasi. Kedua, mari kita lupakan masa lalu. Divine Imperial City harus kembali ke keluarga Yan. Secara alami, aku bisa membiarkan keluarga Yan menjadi sekutu dengan keluargamu. Anda bisa bekerja bersama dan berkembang. Ketiga, ketika Anda datang ke ketuhanan, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Anda dapat bergabung dengan Black Dragon Mansion. Saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang prajurit yang sangat perkasa di Divinity dan membiarkannya membawa Anda sebagai anak didik. Meski begitu, prasyaratnya adalah kau harus membiarkan aku mempelajari tubuh immortal selama beberapa waktu. Saya bisa bersumpah atas semua persyaratan itu. Jika aku melanggar janjiku, aku akan terpukul sampai mati oleh petir. Petik 2. Yan Tiangang memberikan penawaran bagus. Dia bahkan mengatakan akan dipukul sampai mati oleh petir jika dia melanggar janjinya. Tetapi untuk ini, Luli mendengus. Yan Tiangang sedang berbicara omong kosong. Dia menginginkan weak bet dan tubuh immortal. Apakah dia bermain-main dengan Luli seperti anak kecil? Karena Yan Tiangang sedang berbicara, Luli berpikir dia mungkin juga mengambil kesempatan untuk mengulur waktu. Jadi, Luli mengobrol dengan Yan Tiangang sebentar. Setelah jeda, Luli menjawab, saya tidak bisa setuju karena Anda meminta terlalu banyak. Anda dapat memperkenalkan saya kepada seorang prajurit super perkasa di Divinity.
Apakah kamu memiliki kemampuan? Apakah Anda benar-benar mengenal prajurit yang sangat perkasa di dewa? Petik 2. Tentu saja, Yan Tiangang berkata dengan tidak puas, kepala Black Dragon Mansion adalah seorang prajurit super hebat di dewa. Dia berada di antara 9.000 teratas dalam keilahian dan terkenal di keilahian selatan. Saya juga tahu prajurit hebat lain yang telah pensiun dari masyarakat dan saya berhubungan baik dengannya. Luli, kamu masih sangat muda, dan kamu akan naik ke ketuhanan. Sangat berbakat. Bahkan prajurit super perkasa di Divinity akan menghargai bakat seperti Anda. Tidak akan sulit bagi mereka untuk menganggap Anda sebagai anak didik jika saya bertindak sebagai perantara bagi Anda. Petik 2. Dewa, tidak apa-apa. Pada saat itu, Luli tiba-tiba mendengar suara di benaknya. Dia sangat gembira karena dia melihat manik jahat itu masih miliknya dan hubungan spiritual masih ada. Melihat Yan Tiangang, Luli menyeringai. Yan Tiangang, maaf, aku harus melupakan semua hal yang kamu katakan tadi. Saya akan menghancurkan keluarga Yan pasti dan ketika saya pergi ke dewa, saya akan membunuh Anda secara pribadi. Dipersiapkan. Berdengung. Dengan mengatakan itu, kastil Imperial Surgawi mulai bersinar. Perisai emas lenyap, tubuh immortal meninju dinding yang runtuh dan terbang menuju patung Yan Tiangang. Ya, tentu saja. Dari mata Yan Tiangang melepaskan amarah menyala. Dia tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Tidak ada yang bisa mengubah ide Luli dan avatar Yan Tiangang akan segera menghilang. Menatap Luli dengan kasar, Yan Tiangang berkata, Luli, hari ini, aku bersumpah, dengan sungguh-sungguh, bahwa ketika kamu datang ke dewa, aku akan membunuhmu dalam 10 tahun. Jika saya tidak bisa, saya, Yan Tiangang, tidak akan lagi menganggap diri saya pria yang baik di dunia. Petik 2. Ledakan. Di Istana Kekaisaran Surgawi, tubuh dewa meninju patung itu. Patung besar Yan Tiangang itu hancur berkeping-keping dan avatar Yan Tiangang menghilang di udara dengan cepat. Bab 1188. Patung Yan Tiangang hancur, dan kemudian, altar runtuh di tangan tubuh abadi. Yan Tiangang telah kehilangan katalis untuk terhubung ke dunia ini. Avatar tidak bisa lagi tinggal. Avatar Yan Tiangang menghilang dan pertempuran berakhir. Tentu saja, Luli tidak lengah. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk mengecek Divine Imperial City berulang kali. Memastikan semuanya baik-baik saja, dia menyuruh Lu Renhuang dan yang lainnya untuk kembali. Ayah, ini adalah inti untuk mengendalikan kota kerajaan surgawi. Ambil. Luli mengeluarkan Interspatial Ring Yanhu untuk mendapatkan jimat giok dengan pola yang indah dan menyerahkannya ke Lu Renhuang. Blazing Huo dan Tao Tunarungu melihat dengan penuh semangat. Blazing Huo, khususnya, berhasil. Keluarga yang dapat memerintah 9 alam semesta selama ratusan ribu tahun, dan pengaruhnya adalah kota ini. Jika keluarga Huo dapat memiliki kota ini, maka keluarga Huo dapat berkembang dengan cepat dan akhirnya menguasai 9 alam semesta. Tentu saja, pikiran ini hanya sebuah pikiran. Segera, sensasi di mata Blazing Huo menghilang. Dia berbalik ke Luli dengan hormat dan perasaan campur aduk. Keluarga Yan yang telah menjulang di atas 9 alam semesta selama ratusan ribu tahun dan memiliki prajurit yang hebat di dewa tidak akan ada lagi mulai hari ini. Ada beberapa murid keluarga Yan yang tinggal di tanah leluhur. Tidak mungkin Luli akan mengampuni mereka. Dia akan menemukan mereka, memecahkan penghalang spasial, dan sepenuhnya menghancurkan keluarga Yan. Mulai hari ini, lanskap 9 alam semesta akan diubah. 9 alam semesta tidak lagi sama. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Lu bangkit. Mulai sekarang, keluarga Lu akan menggantikan keluarga Yan sebagai penguasa 9 semesta. Lu Renhuang tidak mendapatkan jimat giok yang indah. Dengan mengerutkan kening, dia berkata, Luli, lebih baik kamu menerimanya. Itu akan membuat Anda lebih kuat dan melindungi Anda dalam keilahian. Petik 2. Lu Renhuang mendengar kata-kata terakhir kemarahan Yan Tiangang. Oleh karena itu, mantan khawatir. Yan Tiangang adalah seorang prajurit terkemuka di Divinity Selatan. Luli mungkin terbunuh ketika dia masih baru di ketuhanan. Satu lagi relik bisa menjadi satu lagi pengungkit bagi Luli. Aku memiliki manik jahat. Luli mengembalikan jimat batu giok ke Lu Renhuang dengan tegas dan berkata, manik jahat tidak kalah kuat dari kota kerajaan surgawi. Saya akan meninggalkan kota untuk melindungi keluarga Lu. Petik 2. Kota kerajaan surgawi aman.
Jika bukan karena Bloodwine, bahkan sebagai abadi, Luli tidak akan bisa masuk ke Divine Imperial City. Dengan Divine Imperial City, keluarga Lu akan memiliki keamanan mutlak. Tentu, Lu Renhuang mengambil alih jimat giok dan duduk untuk mengambil kendali. Semakin cepat dia bisa mengendalikan kota kerajaan surgawi, semakin mudah bagi Luli untuk mengurus bisnisnya. Luli tidak meninggalkan kota kerajaan surgawi sekaligus. Sebaliknya, dia berdiri di kota untuk waktu yang lama. Untuk satu hal, dia ingin menenangkan kegembiraannya. Untuk yang lain, ia harus mempertimbangkan masa depannya. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Yan sepenuhnya hilang. Pola 9 alam semesta telah berubah. Dari 90 beberapa prajurit Rilem Semi Dewa, 60-7 hilang. Keluarga mereka masing-masing dirusak. Keluarga Lu, dengan kota kerajaan surgawi, memiliki kemampuan untuk tinggal di 9 alam semesta. Sudah waktunya untuk memindahkan keluarga Lu ke 9 alam semesta. Bagaimanapun, Heaven Reverse Universe terlalu kecil dengan sedikit Suan Qi dan sumber daya. Jika keluarga Lu ingin menjadi keluarga super, mereka harus mengendalikan alam semesta besar di 9 alam semesta. Luli tidak pernah berpikir untuk menyatukan 9 alam semesta karena keluarga Lu memiliki prajurit yang terlalu sedikit. Saat dia masih ada, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi begitu dia naik ke dewa, keluarga Lu akan menjadi target keluarga lain. Pada saat itu, bahkan kemungkinan keluarga Lu akan dihancurkan. Luli berpikir selama 2 jam sebelum dia punya ide. Melihat Blazing Huo, Luli berkata, "Blazing Huo, apakah Anda ingin keluarga Huo Anda datang ke 4 alam semesta utama?" Celepuk. Blazing Huo berlutut sekaligus dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, tuanku. Keluarga Huo tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda." Petik 2. Luli adalah yang paling banyak akal dari 9 alam semesta. Keluarga-keluarga lain dirusak. Tidak ada yang bisa mendurhakai kata-kata Luli atau keluarga itu akan menghadapi malapetaka. Karena Luli mengatakannya, itu sudah menjadi fakta bahwa keluarga Huo akan menguasai salah satu dari 4 alam semesta utama. Tentu saja, Blazing Huo akan senang. 4 alam semesta utama dan 5 alam semesta minor. Keempatnya adalah tanah yang paling makmur, cocok untuk ditanami prajurit dan untuk pengembangan prajurit yang kuat. Jika keluarga Huo dapat menguasai salah satu dari 4, dalam ratusan tahun, keluarga Huo akan menjadi raksasa yang akan mendapatkan ketenaran di 9 alam semesta. Jika saya memberikan kota kerajaan surgawi kepada keluarga Huo, apakah Anda akan berani mengambilnya? Luli terdiam dan menambahkan. Blazing Huo gemetaran. Dia memandang Luli dengan tak percaya, mengira dia mendengar hal-hal. Divine Imperial Universe diakui sebagai yang terbesar di antara keempatnya dengan sumber daya dan tanah paling makmur. Kalau tidak, keluarga Yan tidak akan menduduki Divine Imperial Universe untuk waktu yang lama. Tapi, bukankah seharusnya keluarga Lu mengambil universe kekaisaran surgawi sendiri? Bagaimana mungkin Luli memberikannya kepada keluarga Huo? Siapa yang tidak suka wilayah atau sumber daya yang besar? Jangan meragukan keputusanku. Sebelum Blazing Huo dapat menjawab, Luli berkata sambil tersenyum, jika Anda dapat menyetujui satu istilah, saya akan memberikan Divine Imperial Universe kepada keluarga Huo sehingga keluarga Anda dapat menikmati kemuliaan dalam 10.000 tahun. Petik 2. Luli tidak membuat lelucon. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Blazing Huo segera menjawab, "Tuhan, beritahu. Jika saya bisa melakukannya, saya akan setuju dalam waktu singkat." Petik 2. Sederhana, sungguh. Menunjuk ke Lu Renhuang, Luli berkata, "Nanti, kamu akan menjadi budak jiwa ayahku. Ketika ayah saya naik ke keilahian, Anda akan menjadi budak jiwa orang lain sebagaimana ditentukan oleh ayah saya. Dengan kata lain, Anda akan selamanya melayani keluarga Lu kami sepanjang hidup Anda. Tentu saja, Anda akan menikmati status Anda sebagai patriark kehormatan keluarga Lu. Tidak ada orang lain di luar keluarga yang tahu kebenarannya. Keluarga Lu akan memperlakukanmu dengan hormat." Petik 2. Apa? Blazing Huo menggigil di dalam. Cahaya di matanya mereda. Dia mengerti kata-kata Luli sekarang. Itu berarti dia tidak akan pernah berhenti menjadi budak seumur hidup ini. Dia tidak akan memiliki kebebasannya kembali sampai hari kematiannya. Luli pernah berjanji kepadanya bahwa kebebasannya akan dikembalikan sebelum Luli naik ke dewa. Sekarang, Luli berubah pikiran.
Dia memberitahu Blazing Huo bahwa dia tidak akan pernah bebas dan sampai mati, dia akan tetap menjadi budak. Pintar, Taoist Tuli melihat melalui rencana Luli sekaligus. Luli membuat pengaturan untuk masa depan. Dia menemukan penjaga super untuk keluarga Lu untuk memberikan perlindungan setelah dia pergi ke dewa. Taoist Tuli mengagumi rencana Luli. Dia bisa melepaskan Divine Imperial Universe yang luas begitu saja, dan pada saat yang sama, memberikan beberapa hadiah kepada Blazing Huo dan keluarga Huo. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Huo, pada akhirnya, mereka akan tetap menjadi penjaga keluarga Lu. Intinya, Divine Imperial Universe masih menjadi milik keluarga Lu. Keluarga Lu terlalu lemah dengan sejumlah kecil prajurit. Keluarga Lu tidak akan tumbuh tanpa ratusan tahun. Ketika Luli pergi ke dewa, untuk sementara waktu, dia tidak lagi bisa menjaga keluarga Lu. Tetapi dengan Blazing Huo dan keluarga Huo untuk melindungi keluarga Lu dan kota relik dan relik lainnya, Luli tidak perlu khawatir. The Divine Imperial Universe adalah tawaran menarik. Mungkin dalam beberapa dekade, tidak ada yang akan datang ke Divine Imperial Universe. Namun, setelah 100 tahun, banyak keluarga akan tumbuh dan mungkin ada pejuang berbakat lainnya. Pada saat itu, mereka akan mengingini Divine Imperial Universe. Dengan memberikan alam semesta surgawi kepada keluarga Huo, mereka harus menghadapi tantangan dari orang lain. Selama keluarga Huo masih di sana, keluarga Lu akan aman. Blazing Huo bisa melihat semua gerakan pintar juga. Yang sedang berkata, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tertarik. Ini adalah Divine Imperial Universe. Selama keluarga Huo bisa berkembang. Dalam beberapa dekade, keluarga Huo akan bangkit sebagai raksasa. Dia memiliki ratusan tahun untuk hidup. Jika dia bisa tetap baik dalam waktu ini dan mengelola keluarga Huo dengan baik, keluarga Huo akan memiliki pendirian yang kuat di Divine Imperial Universe dan akhirnya menjulang di atas 9 alam semesta. Jika keluarga Huo bisa menyaksikan kebangkitan 1 atau 2 abadi, maka masa depan keluarga Huo akan menjanjikan. Baik, pada akhirnya, Blazing Huo mengambil keputusan dan setuju. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Aku akan mengikuti perintahmu, Tuan." Petik 2. Luli mengangguk, tersenyum. Dia bisa tenang sekarang karena Blazing Huo telah menyatakannya. Luli bisa fokus menjadi abadi. Dia akan menjelajahi keilahian yang luas dan mencari Luling. Bab 1189. Pertempuran telah berakhir, yang segera menyebar ke seluruh 9 alam semesta, juga melakukan perjalanan ke tempat-tempat terdekat. Tak terhitung keluarga yang terkejut dengan berita itu. Banyak pejuang Realm Semi-Dewa telah datang ke Divine Imperial Universe. Tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga super atau pejuang senior yang membudidayakan di api penyucian Primordial Chaos. Banyak keluarga kecil tidak memiliki prajurit Realm Semi-Dewa atau hanya 1 atau 2 yang tidak datang. Karena itu, keluarga-keluarga itu tidak tahu banyak tentang situasi sampai mereka menerima berita. Berita ini sama mengejutkannya dengan gempa bumi atau tsunami. Begitu banyak yang tercengang. Pada awalnya, banyak yang mengira ini adalah berita palsu. Mereka diyakinkan setelah mereka memeriksa beberapa kali. Nama Luli menjadi terkenal dalam semalam, dan semua tempat dan wilayah mengatakan namanya. Selama berhari-hari, hampir semua orang yang menerima berita mendiskusikan masalah ini dan setiap topiknya adalah tentang Luli dan keluarga Yan. Keluarga Yan telah memberikan pengaruh yang mendalam. Lebih dari jutaan tahun, para penguasa dari 8 alam semesta lainnya telah bangkit dan mati. Penguasa 8 alam semesta berpindah tangan di antara keluarga-keluarga, tetapi keluarga Yan ada di sana sepanjang semua perubahan. Keluarga Yan selalu berada di puncak 9 semesta. Dapat dikatakan bahwa setelah keluarga Yan adalah raja dari 9 alam semesta dan semua keluarga lainnya adalah subjek keluarga Yan. Meskipun keluarga Yan tidak mengendalikan keluarga lain secara langsung, setelah keluarga Yan marah, semua keluarga lain akan menggigil. Jika keluarga Yan ingin menghapus sebuah keluarga, mereka bisa melakukannya bahkan jika itu keluarga Wu atau Chen dari Mage Imperial Universe. Keluarga Yan mulia memerintah selama 1 juta tahun, di mana mereka telah menyinggung dan menghancurkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Diberi wewenang keluarga Yan, tidak ada keluarga lain yang berani bersaing dengan mereka di 9 semesta. Apapun target keluarga Yan, tidak ada yang berani membantah. Dalam sejarah, 3 orang abadi menjejakkan kaki ke alam semesta surgawi.
Salah satu dari mereka berjalan di sekitar Divine Imperial City dan langsung pergi. Dua abadi lainnya kembali dalam kegagalan setelah menyerang kota selama berbulan-bulan. Kota Kekaisaran Surgawi benar-benar seperti kediaman seorang kaisar dari dewa. Kota itu tidak bisa hancur. Kali ini, akhirnya, kota kerajaan surgawi dilanggar. Ini adalah akhir zaman. Ini berarti penderitaan bagi sebagian keluarga dan sukacita bagi yang lain. Beberapa berseru, sementara yang lain bingung atau terganggu. Pertempuran ini dan satu kali selama invasi Heaven Reverse Universe menelan biaya 9 semesta setengah dari pejuang mereka. Lebih dari 100 prajurit Realm Semi-Dewa tewas dalam pertempuran. Keluarga-keluarga itu semuanya terluka. Luli bangkit, menunjukkan kekuatan besar. 9 alam semesta akan mengalami perubahan. Banyak keluarga khawatir bahwa Luli akan menyapu bersih 9 alam semesta, mengandalkan waktu yang menguntungkan untuk mengakhiri keluarga Yan. Yang paling bahagia dari semuanya adalah keluarga Chen dan Huo. Keluarga Chen telah memberikan kontribusi. Sikap mereka di Central Imperial Universe tegas. Keluarga Chen akan bangkit bersama dengan Luli. Siapa yang akan berani memarahi keluarga Chen sekarang? Blazing Huo mengirim kembali pesan rahasia kepada keluarga Huo, meninggalkan perjanjian yang dia capai dengan Luli. Murid keluarga Huo berada di atas bulan. Ini adalah makan siang gratis. Keluarga Huo bisa masuk dan memerintah alam semesta kerajaan surgawi. Bukankah ini berarti bahwa mulai sekarang, keluarga Huo akan menjadi keluarga yang paling kuat? Tetapi para petinggi di keluarga Huo memahami kebenaran. Luli adalah penguasa sebenarnya dari 9 alam semesta dan keluarga Lu adalah keluarga yang paling otoritatif. Jika mereka tidak bisa mengambil sikap yang benar, keluarga Huo bisa pergi. Keluarga Jun adalah yang paling ketakutan. Setelah mempelajari perkembangan terbaru dari acara, Jun Hongye berdiri di halaman belakang rumahnya selama setengah malam. Saat fajar, dia memberi perintah. Semua murid Jun Family akan mengundurkan diri ke tanah leluhur mereka. Keluarga Jun akan menyerah, Earth Imperial Universe. Ketika Jun Family menetap, Jun Hongye membuka akses antara Earth Imperial Universe dan Purgatory of Primordial Chaos. Dia berlutut di pintu masuk ke Divine Imperial Universe dan memberitahu Luli bahwa dia akan menerima hukuman apapun. Jun Hongye ingin mengorbankan hidupnya sendiri. Dia menyerahkan alam semesta kekaisaran kepada Luli hanya supaya Luli akan menyisihkan keluarga Jun. Peristiwa ini mengejutkan 9 alam semesta sekali lagi. Jun Hongye adalah salah satu kekuatan di 9 alam semesta. Saat ini, dia berlutut di pintu masuk ke Divine Imperial Universe, meminta eksekusi. He Yue mengirim pesan ke Luli sekaligus. Dia memiliki beberapa badan tambahan yang ditanam di penjara emas. Luli tidak menjawab. Jun Hongye tetap berlutut. Luli sibuk karena dia harus mencari tahu tanah leluhur keluarga Yan untuk sepenuhnya memusnahkan keluarga Yan. Dipengaruhi oleh Luling sejak muda, Luli tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Karena kebencian antara dia dan Yan Tiangang telah ditanam, Luli tidak akan membiarkan bencana untuk masa depan. Keluarga Yan memiliki tanah leluhur tempat banyak prajurit elit dikumpulkan, dan sumber daya berlimpah. Dalam beberapa dekade atau 100 tahun, keluarga Yan akan tumbuh lagi dan kembali. Pada saat itu, Luli akan berada di dewa dan target keluarga Yan adalah keluarga Lu. Luli mengirim pesannya, siapapun yang bisa menemukan tanah leluhur keluarga Yan akan dihargai. Karena Luli mengirimkan perintah ini, banyak keluarga mengerumuni untuk bekerja dan pergi ke segala penjuru untuk mencari tanah leluhur keluarga Yan. Sangat disayangkan bahwa di antara 3 juta yang melarikan diri dari Divine Imperial City, hanya sedikit yang patriark keluarga Yan. Hampir tidak ada dari 3 juta yang selamat. Juga, tidak ada patriark yang ditangkap hidup-hidup. Mereka terbunuh atau bunuh diri. Perintah Luli mengirim seluruh 9 semesta bekerja. Semua, termasuk orang-orang yang ingin mencari perlindungan atau mereka yang menaruh dendam terhadap Luli ingin berkontribusi. Tanah leluhur keluarga Yan dirahasiakan. Terlepas dari para leluhur di keluarga Yan, bahkan Yan Yi pun tidak tahu lokasi. Sulit menemukan tanah leluhur sekarang karena para leluhur di sini semuanya mati. Yang sedang dikatakan, itu akan ditemukan cepat atau lambat karena keluarga utama dari 9 semesta telah mulai bekerja. Bagaimanapun, ada banyak bakat di 9 alam semesta.
Luli adalah penguasa. Siapapun yang bisa membantunya menemukan tanah leluhur akan dihargai oleh Luli dan hadiah itu akan cukup untuk membiarkan keluarga itu berkembang. Para petinggi keluarga Huo datang ke Divine Imperial Universe untuk mengambil alih. Banyak keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Yan sekarang menyerah kepada keluarga Huo. Tiba-tiba, keluarga Huo kali lebih besar. Dalam 10 hari, Luli mengumumkan bahwa mulai sekarang, keluarga Huo akan menjadi pemilik Divine Imperial Universe. Ini datang sebagai berita mengejutkan lainnya. Banyak yang bingung juga, mengapa Luli tidak akan menempati Divine Imperial Universe. Apakah dia akan membiarkan keluarga Lu tinggal di Heaven Reverse Universe? Setengah bulan kemudian, akhirnya, berkat Heiyue, Luli mengirim pesan. Dia menyuruh Jun Hongye untuk bunuh diri. Masa lalu dengan keluarga Jun akan dilupakan, tetapi keluarga Jun seharusnya tidak keluar ke masyarakat dalam 300 tahun atau mereka harus menghadapi konsekuensinya. Jun Hongye tegas. Ditonton oleh banyak orang lain, di pintu masuk ke Divine Imperial Universe, dia menamparkan dahinya sendiri dan mati di tempat. Banyak keluarga akhirnya mengerti bahwa Luli berusaha untuk memindahkan keluarga Lu ke alam semesta bumi. Earth Imperial Universe awalnya memiliki dua keluarga, Jun dan Hao. Terakhir kali, selama invasi Heaven Reverse Universe, keluarga Hao kehilangan terlalu banyak prajurit Realm Semi-Dewa. Setelah Jun Hongye kembali, dia menyatukan Earth Imperial Universe. Dengan Jun Family di tanah leluhur, Earth Imperial Universe tidak memiliki tuan. Dengan pindah ke sana, keluarga Lu akan menjadi pemiliknya. Banyak prajurit senior kagum dengan rencana Luli atas pertimbangan. Bagaimanapun, Universe Imperial Surgawi terlalu menarik. Keluarga Lu lemah. Jika keluarga Lu mengendalikan alam semesta kerajaan surgawi, setelah Luli naik ke keilahian, keluarga Lu dapat menjadi sasaran banyak keluarga dan dapat menderita kehancuran. Keluarga Huo sekarang didorong ke depan untuk memikul konfrontasi orang lain. Untuk menghapus keluarga Lu, keluarga Huo harus ditangani terlebih dahulu. Karena tekanan, keluarga Huo akan tetap bersekutu dengan keluarga Lu. Earth Imperial Universe adalah yang terkecil dari 4 yang utama, lebih lemah dari Divine Imperial Universe, Mage Imperial Universe, dan Central Imperial Universe. Yang sedang berkata, itu masih jauh lebih baik daripada 5 yang kecil. Yang lain tidak akan merasa iri dengan keluarga Lu karena itu adalah Earth Imperial Universe. Keluarga Lu bisa berkembang. Dengan kota relik, tidak ada yang akan menyinggung keluarga Lu tanpa alasan sama sekali. Pada hari ke-23, sepotong informasi datang untuk menyenangkan Luli. Tanah leluhur keluarga Yan ditemukan. Bab 1190. Penjara kayu atau api penyucian kekacauan purba. Sebelumnya, Luli telah meminta Heiyue untuk mengirimkan beberapa pesan. Semua murid dari 4 keluarga besar dan pejuang kuat lainnya dari Heaven Reverse Universe semua pergi ke penjara kayu kalau mereka dari 9 alam semesta akan melakukan pembunuhan besar-besaran di Heaven Reverse Universe dalam kemarahan. Oleh karena itu, baru-baru ini, penjara kayu cukup hidup. Sejumlah besar prajurit berkerumun di penjara kayu dan Inferno. Puluhan kota lain dibangun di Inferno atau yang lain, orang-orang itu akan menjadi tunawisma. Ming Yu mengelola Inferno dan Lu Zhengyang, penjara kayu. Akhir-akhir ini Patriark Penegakan Hukum tidak terlalu peduli dengan bisnis. Dia menikmati hari-hari tenang sendirian. Di bawah undangan Jiang Qiling, Bai Xias Huang, dan Bai Qiuxue, ia pergi ke lembah bunga Sakura untuk tinggal. Jiang Qiling telah berhenti berkultivasi baru-baru ini. Setelah mencapai alam semi-dewa, dia kecewa, dia menyadari dia mengalami kesulitan dalam mengambil langkah lebih jauh. Mungkin, itu karena kemajuannya yang cepat sebelumnya adalah karena warisan Emperor of Heaven Reverse, yang tidak meletakkan dasar yang kuat untuknya. Ketika Luli pergi, dia berkultivasi beberapa kali tanpa mencapai apa-apa. Akhir-akhir ini, dia memutuskan untuk tidak berkultivasi sama sekali dan akan merawat Luan. Bai Xias Huang tidak pernah suka berkultivasi. Bai Qiuxue adalah satu-satunya yang akan berkultivasi dengan tenang. Dia bukan gadis yang gelisah. Dia telah memperoleh tingkat pesona keempat dan kelima. Dia bertekad untuk mempelajari 2 tingkat, yang akan memungkinkannya untuk menjadi abadi sehingga dia dapat melakukan perjalanan ke Divinity dengan Luli. Sangat disayangkan bahwa nenek moyang rubah peri yang telah naik ke dewa bekerja di 2 tingkat yang muskil dan canggih. Untuk saat ini, Bai Qiuxue belum mencapai apa-apa. Hari ini adalah hari yang cerah.
Lu Zhengyang tidak sibuk, jadi dia datang dengan kakek 5. Jiang Tianxun dan yang lainnya datang juga untuk mengobrol dan minum teh dengan Patriark Penegakan Hukum. Mereka duduk di hutan bambu di lembah bunga sakura, berbicara dan menyeruput teh. Meskipun mereka tidak menyentuh subjek bahwa Luli pergi ke 9 alam semesta, mereka semua agak khawatir. Wosh! Dari halaman di kejauhan terdengar suara berisik. Setelah itu, seorang gadis cantik terbang dan berlari. Tunggu, Patriark Penegakan Hukum memandang, terkejut melihat bahwa itu adalah Jiang Qiling. Dia adalah wanita yang bijaksana. Kenapa dia terburu-buru? Kenapa dia terbang dan tidak berjalan di sini? Kakek buyut, kakek Lu, kakek Jiang, kakek hebat 5. Jiang Qiling datang. Sebelum dia menenangkan diri, dia berkata dengan gembira, suamiku baru saja mengirim pesan. Dia telah menaklukkan 9 alam semesta dan akan memusnahkan keluarga Yan. Dia menyuruh kita bersiap-siap untuk pindah ke 9 alam semesta. Dia akan membiarkan keluarga Lu memerintah bumi semesta kekaisaran. Petik 2. Apa? Bahkan Patriark Penegak Hukum yang biasanya tenang tidak bisa membantu tetapi mendadak tiba-tiba. Dia senang. Lu Zhengyang, Jiang Tianxun, dan Great Grandpa Five sangat bersemangat sehingga mereka gemetar. Sudah setahun sejak Luli pergi ke Dewa. Belum ada berita sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa jimat giok hidupnya masih utuh, mereka akan berpikir dia telah meninggal. Tiba-tiba, sebuah berita datang. Luli telah menaklukkan 9 alam semesta sendirian. Faktanya, mereka hanya tahu sedikit dari 9 alam semesta. Terakhir kali, begitu banyak prajurit rilem semi-dewa datang dari 9 alam semesta. Juga, Luli telah memberikan beberapa informasi singkat tentang 9 alam semesta. Dia memberitahu mereka bahwa 4 alam semesta utama ratusan kali lebih besar dari Heaven Reverse Universe. Betapa luas 9 alam semesta itu. Berapa banyak prajurit yang akan ada. Ini luar biasa. Patriark Penegakan Hukum menangis terseduh-seduh. Dia belum pernah begitu bersemangat dalam hidupnya. Setelah jiwanya dibangun kembali, ikatan keluarga tidak terlalu berarti baginya. Dipengaruhi oleh almarhum Grandmaster, seluruh pikirannya tertuju pada perkembangan ras manusia. Akhirnya, manusia dari Heaven Reverse Universe diberi kesempatan seperti itu. Mereka bisa menjelajahi tanah yang lebih luas. Mereka bisa keluar dari Heaven Reverse Universe untuk bersaing dengan yang lain di 9 semesta. Cucu laki saya. Lu Zhengyang menangis bahagia. Cucunya menaklukkan 9 alam semesta sendirian. Dia telah membuka jalan menuju keluarga Lu dan surga terbalik semesta. Dia adalah orang yang paling berwibawa di 9 alam semesta. Lu Zhengyang merasa terhormat. Sangat mengesankan. Jiang Tianxun berseru. Sekali lagi, dia teringat bagaimana rasanya ketika Luli pertama kali mengunjungi battleground yang membunuh iblis. Saat itu, Jiang Tianxun tidak terlalu memikirkan Luli dan tidak menyukai fakta bahwa Jiang Qiling ingin menjalin hubungan dengan Luli. Siapa yang dapat mengetahui bahwa seorang anak dari Gurun Utara dapat berdiri di puncak 9 alam semesta dan menaklukkan dunia yang luas itu pada suatu hari. Ayo pergi ke kota King Kong, kata Patriark Penegakan Hukum setelah dia berjalan naik dan turun sejenak. Kumpulkan semua patriark di aula pembantai iblis dan leluhur keluarga dari peringkat keempat dan di atasnya. Datanglah ke King Kong City. Mari kita bahas relokasi ke Earth Imperial Universe. Petik 2. Kakek hebat. Jiang Qiling menambahkan, Luli mengatakan dia akan meminta anak perusahaan Heiyue menghubungi Anda secara langsung. Anda dapat bertanya padanya jika Anda memiliki pertanyaan. Relokasi dapat dimulai setelah Anda mencapai kesimpulan. Petik 2. Terima kasih surga, bagus. Patriark Penegakan Hukum mengangguk. Zhengyang, silakan mengumpulkan semua orang di kota King Kong. Saya akan berbicara dengan Luli untuk menemukan beberapa jawaban. Petik 2. Iya nih. Lu Zhengyang dan Jiang Tianxun membawa pesan Patriarki Penegakan Hukum ke kota King Kong. Setelah itu, banyak berita menyebar di penjara kayu, Inferno, dan seluruh Heaven Reverse Universe. The Heaven Reverse Universe dicekam sensasi. Banyak orang menangis dalam sukacita ketika mereka menceritakan kembali informasi itu kepada orang lain. Hampir semua kedai dan rumah teh dipenuhi orang. Hampir semua orang membicarakan hal ini, memimpikannya masa depan, membayangkan ketika Luli bertarung melawan para pejuang di 9 semesta. Tentu saja, banyak orang juga memiliki kekhawatiran. Banyak keluarga mengadakan pertemuan rahasia untuk dibahas.
Pindah ke bumi Imperial Universe akan membuka jalan menuju masa depan yang menjanjikan bagi orang-orang di Heaven Reverse Universe, jalan untuk bersaing memperebutkan hegemoni. Meski begitu, sulit untuk mengucapkan selamat tinggal di rumah. Banyak orang merasa terikat dengan Heaven Reverse Universe, tidak mau pergi. Tinggal jauh dari rumah di tempat yang aneh, dunia baru, tidak diterima oleh banyak orang. Selain itu, Earth Imperial Universe akan memiliki sejumlah besar penduduk asli dan keluarga lokal. Sementara keluarga Lu akan dilindungi oleh Luli, dia dan keluarga Lu tidak bisa mengurus semuanya. Di bumi Imperial Universe, akan ada perselisihan dengan keluarga lokal. Beberapa keluarga khawatir bahwa mereka bisa dimusnahkan sebelum mereka bisa tenang. Sementara keluarga kecil khawatir, keluarga besar juga memiliki kekhawatiran sendiri. Di bumi Imperial Universe, keluarga yang lebih besar harus mengikuti kepemimpinan keluarga Lu dan bergantung pada keluarga Lu. Keluarga Lu akan menjadi penguasa Earth Imperial Universe. Lu Li akan menikmati ketenarannya. Akan ada prajurit yang tak terhitung jumlahnya untuk datang dan melayani dia. Selama beberapa tahun pertama, keluarga Lu akan mengingat keluarga-keluarga tua yang ramah. Tetapi setelah beberapa dekade atau ratusan tahun, keluarga-keluarga dari Heaven Reverse Universe dapat disingkirkan oleh keluarga-keluarga lain yang terafiliasi, yang menjadi korban plot. Keluarga tidak akan bisa tinggal di Earth Imperial Universe. Apa yang harus mereka lakukan? Selain itu, ketika keluarga Lu pindah ke Earth Imperial Universe, Heaven Reverse Universe akan tanpa pemilik. Beberapa keluarga mengingini Heaven Reverse Universe. Mereka percaya, jika mereka bisa mengendalikan Heaven Reverse Universe, mereka akan dapat menikmati kenaikan cepat juga. Kekacauan Heaven Reverse Universe tersembunyi di bawah selimut suasana hati yang periang. Namun, satu hal yang pasti, orang-orang di Heaven Reverse Universe merasa bangga dan gembira. Mereka akan mengangkat dagu mereka, menginjak udara, sama seperti bahkan anjing itu berkeliaran ketika tuannya menang. Patriark Penegakan Hukum berdiskusi dengan Lu Li melalui badan pendukung He Yue untuk menentukan tentang relokasi. Patriark Penegakan Hukum mengumumkan kepada publik bahwa semua prajurit di atas alam abadi dapat pindah ke bumi Imperial Universe. Lu Li akan membangun sebuah kerajaan. Semua prajurit yang pindah ke bumi Imperial Universe dari Heaven Reverse Universe akan menjadi subjek dari kekaisaran baru, dilindungi dan didukung oleh kekaisaran. Bab 1191. Badan pendukung He Yue tidak bisa berbicara, tetapi mereka bisa menari-nari di udara untuk mengucapkan kata-kata, yang dapat memfasilitasi komunikasi dengan mudah. Setelah berdiskusi, Lu Li dan Patriark Penegakan Hukum memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan yang akan meningkatkan persatuan. Jika keluarga Lu akan mengendalikan seluruh bumi Imperial Universe, keluarga lain akan merasa terasing. Mereka tidak mau bersatu, tetapi sebuah kerajaan akan membawa mereka ke satu. Hormatilah, dan Anda menghormati mereka semua. Bagaimanapun, keluarga Lu menjulang tinggi di atas keluarga lain. Keluarga lain manapun harus bergantung pada keluarga Lu ketika mereka pindah ke Earth Imperial Universe. Sebuah kerajaan bisa memberi keluarga rasa keterikatan, dan mereka bisa menikmati lebih banyak bagian manfaat. Sebuah kerajaan pada dasarnya adalah keluarga yang lebih besar. Menurut struktur tradisional, sebuah keluarga terdiri dari klan internal, klan eksternal, dan klan tamu. Di sebuah kekaisaran, adalah keluarga yang menjalankan operasi bersama. Mereka akan berbagi minat mereka dengan cara yang lebih terhormat dan bersatu. Keluarga Lu, tanpa diragukan lagi, akan menjadi keluarga kekaisaran di kekaisaran. Pada saat itu, banyak keluarga dan prajurit akan datang untuk melayani keluarga Lu. Keluarga yang berasal dari Heaven Reverse Universe dapat membentuk pesta mereka sendiri. Yang datang dari 9 alam semesta akan tinggal dalam satu kelompok. Keluarga Lu akan tinggal di tengah dan menikmati manfaatnya. Dalam keadaan normal, konflik antara kedua pihak tidak akan memberikan pengaruh besar. Sejujurnya, ini bisa membantu keluarga memasuki kompetisi sehat. Ketika dihadapkan dengan musuh eksternal, keluarga akan bekerja sama, yang akan memungkinkan pengembangan yang lebih cepat di keluarga Lu dan Earth Imperial Universe. Mekanisme murid inti akan dilanjutkan di kekaisaran. Seorang pejuang dengan kualitas yang tepat dari keluarga manapun bisa menjadi murid inti. Kekaisaran akan berinvestasi banyak dalam mendukung para murid inti. Ketika prajurit semakin kuat, mereka akan mengambil posisi yang berbeda dan memasuki kompetisi yang sehat.
Transparansi dalam kebijakan akan dijamin. Dengan cara ini, lebih banyak bakat dapat tertarik untuk mendorong pertumbuhan yang lebih baik. Ketika Patriarch of Law Enforcement menyebarkan pesan ini, keluarga Heaven Reverse Universe kurang peduli. Bergabung dengan Kekaisaran di Earth Imperial Universe berarti bahwa, secara publik, mereka tidak akan dianggap berafiliasi dengan keluarga Lu. Semua keluarga akan menikmati kekuatan mereka sendiri dan kepentingan mereka. Dengan cara ini, mereka akan lebih lega. Keluarga Jiang adalah yang pertama merespons, segera diikuti oleh keluarga Ye dan Kong. Ketiganya adalah yang paling dekat dengan keluarga Lu. Pergi ke bumi Imperial Universe akan memberi mereka lebih banyak manfaat dan kemajuan lebih cepat. Patriark Penegakan Hukum menyatakan bahwa tidak semua keluarga dan pejuang diwajibkan untuk pergi ke bumi Imperial Universe. Semuanya akan atas dasar sukarela. Orang-orang yang bersedia pergi ke bumi Imperial Universe harus berkumpul di Inferno dalam sebulan dan kemudian menuju penjara emas bersama. Luli akan menugaskan seseorang untuk mengambilnya dan membawanya ke Earth Imperial Universe. Banyak keluarga yang mulai bekerja. Banyak yang menjawab. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi, alam mulia dewa, dan alam manusia berdaulat bergegas menuju penjara kayu. Sebuah kerajaan besar dan baru akan muncul. Berapa banyak posisi baru akan ada? Kepentingan. Itu di luar imajinasi. Perlombaan Sadolen merespons juga. Kemang bertekad untuk mengikuti keluarga Lu. Adapun Qian Phoenix Rache, Mammoth Rache, dan Titan Rache, tak perlu dikatakan, mereka bersedia pergi ke Earth Imperial Universe. Mereka sangat sadar bahwa agar ras mereka berkembang, satu-satunya cara adalah mengikuti keluarga Lu. Tanpa dukungan keluarga Lu, ras mereka akan hilang. Jiang Qiling, Bai Qiuxue, dan Bai Xias Huang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kecemasan. Mereka membayangkan hari-hari mereka bertemu Luli di bumi Imperial Universe dan betapa agungnya ketika Luli naik tahta sebagai raja. Luli akan menjadi raja dan mereka bertiga akan menjadi ratunya, model keibuan bangsa. Sebenarnya, Luli tidak berada di Earth Imperial Universe. Tapi dia memang mengirim beberapa prajurit Realm Semi-Dewa untuk berangkat terlebih dahulu untuk membuat pengaturan mengambil alih bumi Imperial Universe jika sumber daya akan dijarah atau jika ada kekacauan terjadi. Luli berada di alam semesta Imperial Surgawi. Inilah pintu masuk ke dunia kecil bernama Matahari Suci dan terhubung ke dunia kecil lain yang dikenal sebagai Netherworld. Di dalam Netherworld adalah tempat yang ajaib. Itu adalah jurang yang suram, jurang tak berdasar yang tampaknya terhubung dengan jalan ke dunia bawah, maka nama Netherworld. Di Void Universe, ada ras khusus yang bisa melewati celah spasial dan memasuki turbulensi spasial. Ras inilah yang memasuki turbulensi spasial dari dasar jurang dan menemukan tanah leluhur keluarga Yan. Sejak lokasi ditemukan, akan lebih mudah sejak saat ini. Luli mengatakan kepada Chen Tianxian untuk mengumpulkan prajurit pertama untuk menemukan dunia ini dan kemudian membuka lorong di titik terlemah di ruang angkasa. Faktanya, tanah leluhur hanyalah dunia kecil khusus. Mereka tidak ada bedanya selain bahwa mereka disembunyikan dan memiliki Suan Qi yang kaya. Chen Tianxian membawa 2 pejuang Realm Semi-Dewa dan puluhan pejuang Realm Bumi Abadi bersamanya untuk meledakkan membuka lorong di jurang di dalam jagat di Netherworld. Luli sedang duduk di sebuah gunung di tepi jurang, menunggu, sementara Blazing Huo dan Taoist Tunarungu melindunginya di dekatnya. Lu Renhuang hampir menguasai kota kerajaan surgawi. Dia menutup gerbang kota. Luli tidak lagi harus khawatir tentang Lu Renhuang dibunuh. Jadi, Luli datang ke Netherworld dan dia bermaksud untuk menghapus keluarga Yan sepenuhnya. Boom, boom, boom. Dari kedalaman jurang datang beberapa suara teredam. Luli tidak keberatan. Saat tanah leluhur keluarga Yan ditemukan, mereka ditakdirkan untuk dikutuk. Luli merasa dia bisa menenangkan pikirannya dengan tenang. Gangguan yang melayang di atas hatinya hilang. Keluarga Yan telah pergi, dan keluarga lain dari 9 alam semesta dirusak. Keluarga Lu memiliki kota kerajaan surgawi. Tidak ada yang bisa mengancam keluarga Lu atau melukai teman-teman Luli. Adapun fakta bahwa di Dewa, Yan Tiangang, Dewa Sayap, Dewa Barbar, dan Dewa Penyihir akan mengejar Luli, dia tidak khawatir atau memikirkannya. Sebagai seorang pejuang, ia akan menghadapi bahaya fatal setiap langkah ke depan. Siapapun yang ingin melambung harus menanggung semua jenis kesulitan dan tantangan. Jika mereka bisa selamat dari cobaan,
mereka akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Jika tidak, maka itu hanya takdir. Tidak ada yang bisa menyalahkan semua orang dan segalanya kecuali diri sendiri. Keilahian luas dengan banyak prajurit yang kuat serta risiko fatal. Bahkan Slayer dan Kaisar Heng telah meninggal. Luli harus mencari Luling di Dewa, yang merupakan tugas yang menakutkan. Jika dia bahkan tidak bisa menyingkirkan pengejaran dari Yan Tiangang dan yang lainnya, Luli bahkan tidak perlu berpikir tentang menemukan Luling. Duduk di gunung sejenak, Luli merasa itu membosankan. Butuh Chen Tianxian sebulan untuk memecahkan penghalang spasial. Bagi para pejuang dari Heaven Reverse Universe untuk berkumpul di penjara emas, biayanya 1 atau 2 bulan. Itu bukan waktu yang lama. Untuk mempelajari peta prinsip-prinsip dasar akan terganggu. Lalu aku akan melihat buku-buku di formasi penghambatan. Petik 2. Luli memasuki aula dalam Bedwick dan mengambil beberapa buku untuk dibaca. Baru-baru ini, ia telah tertarik pada formasi penghambatan. Terakhir kali, dia menggunakan tripod relik untuk memaksa peri darah tunduk. Sejak itu, minat Luli menjadi lebih kuat. Jika dia bisa membuat relik, maka itu akan lebih membantu bagi keluarga Lu dan jalannya di dewa akan lebih lancar. Dikatakan bahwa segala sesuatu dalam ketuhanan membebani sumber-sumber surgawi. Tanpa itu, orang akan sulit mendapatkannya. Luli mengambil beberapa sumber surgawi ketika dia membunuh Yan Zhen dan Yan Hu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Jika dia bisa membuat relik, dia bisa menjualnya untuk sumber surgawi ketika dia membutuhkannya dalam jumlah besar di dewa. Luli tenggelam dalam pengetahuan tentang formasi penghambatan di Wikbet. Waktu berlalu. Dia berpikir hanya sekitar selusin hari telah berlalu ketika He Yue membangunkannya. Chen Tianxian telah membuka lorong. Taoist Tuli dan Blazing Huo telah menyerbu ke tanah leluhur keluarga Yan. He Yue mengingatkan Luli untuk memasuki tanah leluhur karena itu dijuluki sebagai Vault. Semua harta yang akumulasi keluarga Yan dalam 1 juta tahun semuanya disimpan di tanah leluhur. Ayo pergi dan ambil mereka. Luli keluar. Dia mengambil tubuh immortal bersamanya dan berembus ke jurang dalam kabur.